Ibuku disiram sup panas oleh calon ibu mertua di hari pernikahanku. Saat itu juga aku batalkan pernikahan. Ku buat dia menyesal saat tahu siapa keluargaku sebenarnya. Keluargaku adalah pemilik tambang batu bara dengan kekayaan 10 triliun. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan bunda-bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Pagi itu, mentari bersinar lembut di langit biru. Seolah ikut merayakan hari yang paling kutunggu sepanjang hidupku, hari pernikahanku. Sejak mata terbuka, jantungku berdebar tak henti. Ruang rias di lantai 2 gedung pernikahan penuh aroma wangi melati, bercampur lembut dengan bau kosmetik dari meja rias yang penuh lipstik, bedak, dan eyeshadow. Aku, Alia Pramudita, berdiri di depan cermin besar yang dipenuhi ukiran kayu jati, mengenakan gaun putih panjang berpotongan elegan. Lapisan renda dan payetnya memantulkan cahaya lampu kristal di langit-langit, membuatku merasa seperti sedang berada di tengah dongeng. Aku mengangkat sedikit veil yang menutupi sebagian wajahku, jari-jariku bergetar saat merapikan letaknya. Nafasku panjang dan dalam, mencoba meredam rasa gugup yang merambat dari ujung kaki hingga tenggorokan. Ya Tuhan, sebentar lagi aku akan menjadi istri Raka, bisikku pada diri sendiri, membiarkan senyum tipis terukir di wajah. Raka Wicaksono, nama itu sudah menjadi bagian dari hidupku selama 3 tahun terakhir. Kami bertemu pertama kali di sebuah acara seminar kampus. Dia saat itu datang sebagai pembicara muda yang sukses membangun usaha teknologi, sedangkan aku hanya mahasiswi tingkat akhir yang ikut menjadi panitia. Tidak ada yang istimewa di pertemuan awal, hanya senyum basa-basi dan beberapa percakapan singkat. Tapi entah bagaimana, kami terus berkomunikasi. Raka punya caranya membuatku merasa aman. Dia sederhana, pekerja keras, perhatian, dan hangat. Selama 3 tahun, kami menjalin hubungan jarak jauh saat dia merintis usahanya di luar kota. Banyak perbedaan di antara kami, termasuk latar keluarga, tapi aku percaya cinta yang kami bangun cukup kuat untuk menghadapi apapun. Di pojok ruangan, Mama duduk sambil tersenyum lembut. Wajahnya sedikit lelah. Mungkin karena beberapa hari terakhir ia sibuk mengurus berbagai persiapan yang bahkan tidak menjadi tugasnya. Rambutnya disanggul rapi, kebaya coklat muda yang ia kenakan tampak serasi dengan warna kulitnya. Mama bukan tipe wanita yang suka menonjolkan diri. Dia sederhana, tapi caranya memandangku selalu penuh kebanggaan. Bagiku, Mama adalah sosok paling tangguh. Perempuan yang sendirian membesarkan anaknya sejak papa meninggal ketika aku masih SMA. Perempuan yang mengorbankan waktu, tenaga, bahkan mimpinya sendiri agar aku bisa menggapai cita-cita. Alia, panggil Mama pelan. Suaranya lembut tapi tegas. Ingat, apapun yang terjadi nanti, tetaplah tenang. Pernikahan itu bukan hanya soal cinta, tapi juga tentang keluarga. Matanya menatapku lewat pantulan cermin. Ada sesuatu di balik sorot mata itu, semacam pesan yang tidak ia ucapkan secara langsung. Aku mengangguk sambil tersenyum, mencoba menenangkan hatinya. Iya, Ma. Alia ngerti. Di luar, musik gamelan mulai terdengar, pelan namun mantap. Aroma harum bunga melati yang dipasang di setiap sudut ruangan menyatu dengan suara riuh rendah tamu yang mulai berdatangan. Panitia sibuk berlalu lalang, menyapa tamu dan memastikan dekorasi tetap sempurna. Aku bisa mendengar suara Raka di kejauhan, bercampur tawa kerabatnya. Aku memang belum mengenal semua keluarga Raka dengan baik. Beberapa kali bertemu, mereka sopan dan ramah, kecuali satu orang, calon ibu mertuaku, Bu Ratih. Setiap kali bertemu dengannya, selalu ada hawa dingin yang menyelinap tanpa diminta. Tatapan matanya tajam, seperti sedang mengukur-ukur nilai seseorang, mencari celah untuk menilai. Raka pernah bilang kalau itu hanya sifat ibunya yang tegas, bahwa ia sebenarnya berhati baik. Aku mencoba percaya, tapi tetap saja, rasa tidak nyaman itu selalu ada. Menjelang prosesi akad,
Mama mengajakku duduk sebentar di ruang VIP dekat pelaminan. Ruangan itu sedikit lebih tenang dibandingkan bagian luar. Dindingnya dilapisi wallpaper krem dengan motif bunga, lampu gantungnya berkilau, dan di meja sudut ada beberapa hidangan ringan untuk keluarga. Kami bercakap ringan, membicarakan hal-hal kecil, sementara panitia keluar masuk membawa dokumen dan perlengkapan. Aku sesekali melirik jam tangan, menghitung menit menuju momen yang akan mengubah hidupku. Pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Sosok yang sejak tadi hanya ada di pikiranku kini berdiri di ambang pintu. Bu Ratih, mengenakan kebaya merah marun yang menyala, penuh perhiasan emas di leher dan pergelangan tangannya. Senyumnya tipis, tapi tidak ada kehangatan di sana. Tatapannya langsung tertuju pada Mama, dari ujung kepala hingga ujung kaki, seolah sedang menilai sebuah barang di toko. Bu, Mama berdiri sopan, menyapanya. Silakan duduk. Suaranya lembut, tidak berubah meski tatapan dihadapinya menusuk. Namun, Bu Ratih tidak langsung duduk. Matanya melirik meja kecil di sebelah Mama, di mana seorang pramusaji baru saja meletakkan semangkuk sup panas. Asapnya masih mengepul, aroma kaldunya kuat. Aku dengar, kamu ini cuma mantan guru SD, ya? Ucapannya meluncur tanpa basa-basi, nadanya seperti orang yang sedang menguji. Mama terdiam sesaat. Iya, Bu. Saya guru, tapi sekarang sudah pensiun, jawabnya sopan. Pantas saja. Gumamnya pelan tapi jelas terdengar di telingaku. Aku sebenarnya sudah bilang sama Raka, pernikahan ini tidak sepadan. Tapi anak itu keras kepala. Aku spontan berdiri dari kursi. Bu Ratih, maaf, apa maksudnya? Tanyaku, mencoba menjaga nada bicara tetap sopan meski darahku mulai mendidih. Dia tidak menjawabku. Perlahan, ia melangkah mendekati meja, meraih mangkuk sup panas itu, lalu tanpa ekspresi, menumpahkannya tepat ke arah Mama. Biur. Jeritan tertahan Mama memecah keheningan. Tubuhnya tersentak, sup panas membasahi kebayanya, uapnya langsung menyapu udara di sekitar kami. Bau kaldu yang menyengat bercampur aroma kain yang gosong terkena panas. Aku berdiri membeku beberapa detik, otakku kosong, tidak percaya apa yang baru saja kulihat. Bu Ratih. Suaraku meninggi, nyaris bergetar. Aku berlari ke sisi Mama yang kini menunduk, menggigit bibir menahan sakit. Kulit lengannya memerah parah, beberapa bagian mulai melepuh. Tanganku gemetar memegangnya, sementara mataku mulai panas oleh air mata. Namun suara Bu Ratih terdengar tenang, bahkan dingin, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Anggap saja itu peringatan. Jangan pernah bermimpi keluarga seperti kamu pantas masuk ke keluarga kami. Ucapan itu menusuk lebih dalam daripada luka bakar di kulit Mama. Semua rasa hormat yang pernah kucoba simpan runtuh seketika. Hari ini seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupku. Aku sudah menunggu momen ini bertahun-tahun. Tapi saat itu juga, di dalam hatiku, aku tahu satu hal dengan pasti. Akad ini tidak akan pernah terjadi. Tanganku masih menggenggam lengan Mama, merasakan panas yang memancar dari kulitnya yang memerah. Dalam kepalaku, suara dentuman gamelan dari luar terdengar seperti gema yang jauh dan berulang-ulang, bercampur dengan suara jantungku yang berdetak keras. Sementara di depanku, Bu Ratih hanya berdiri dengan wajah datar, seperti tidak terjadi apa-apa. Waktu seolah berjalan lambat, namun amarahku justru melonjak cepat, menyalip logika. Mama, ayo kita keluar dari sini, ucapku pelan tapi tegas, membantu Mama berdiri. Mama mencoba tersenyum kecil meski jelas sekali rasa sakit membuatnya sulit mengatur napas. Gak usah bikin ribut, Li. Ini kan hari bahagia kamu, katanya dengan suara lirih. Hari bahagia? Kata-kata itu seperti ejekan sekarang. Aku menatap lurus ke arah Bu Ratih. Bu, saya tidak akan diam saja atas apa yang ibu lakukan. Suaraku berat, nyaris serak. Dia hanya mengangkat alis, tersenyum sinis. Kalau kamu mau membatalkan semuanya, silakan. Anak saya bisa mendapatkan yang lebih baik.
Kalimat itu menjadi percikan terakhir di dalam bara yang sudah menyala di dadaku. Aku menarik napas panjang, lalu memapah Mama keluar dari ruang VIP. Sepatu hak tinggiku mengetuk lantai marmer dengan suara keras. Langkah-langkah yang rasanya seperti dentang palu di kepala setiap orang yang melihat. Begitu pintu terbuka, deretan tamu yang sedang duduk langsung menoleh. Musik gamelan perlahan berhenti ketika beberapa panitia menyadari ada yang tidak beres. Raka, yang berdiri di dekat pelaminan, memandang kami dengan wajah kebingungan. Dia berjalan cepat menghampiri. "Alia? Mama? Ada apa ini?" Aku berhenti tepat di tengah ruangan, di antara barisan kursi tamu. Semua mata tertuju pada kami. Suara berbisik mulai terdengar dari berbagai arah. Raka memandang lengan Mama yang memerah dan basah. Matanya membesar. "Astaga, ini kenapa?" Dia menoleh ke arah pintu, di mana Bu Ratih kini keluar dengan langkah santai. "Ini, ulah ibumu," kataku lantang, cukup keras untuk membuat semua orang di ruangan itu mendengar. Suasana langsung sunyi. Bahkan anak-anak yang tadi berlarian berhenti bergerak. Raka menatap ibunya. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. "Mama, apa maksudnya ini?" Bu Ratih tersenyum tipis, seperti sedang menghadapi hal sepele. "Itu hanya kecelakaan kecil. Lagi pula, aku sudah bilang sama kamu, pernikahan ini bukan pilihan yang tepat." Aku merasa darahku mendidih. Kecelakaan kecil? Ibu sengaja menyiramkan sup panas ke Mama saya. Di hari pernikahan saya. Di depan Tuhan dan semua orang di sini, saya tidak bisa dan tidak mau menikah dengan keluarga yang memperlakukan orang tua saya seperti ini. Suara teriakan kecil terdengar dari beberapa tamu. Beberapa mencoba berbisik, tapi suasana sudah terlalu tegang. Raka melangkah mendekat, wajahnya pucat. "Alia, tolong, jangan ambil keputusan terburu-buru. Kita bisa bicarakan ini nanti." Aku menatapnya. Mataku basah tapi tatapanku tak bergeming. "Raka, tidak ada yang terburu-buru. Keputusan ini jelas. Saya membatalkan pernikahan ini. Sekarang." Beberapa panitia terdiam di tempat, bingung harus berbuat apa. MC di pelaminan memandangku, lalu ke arah Raka, menunggu instruksi. Tamu-tamu mulai saling berbisik keras. Sebagian mengeluarkan ponsel mereka, merekam kejadian. Mama menggenggam tanganku pelan. "Alia, kalau kamu mau tetap menikah." Aku langsung menggeleng. "Tidak, Ma. Harga diri Mama lebih penting daripada apapun. Kalau hari ini aku biarkan, seumur hidup aku akan menyesal." Raka tampak ingin bicara lagi, tapi aku sudah memalingkan wajah. Aku memapah Mama menuju pintu keluar, meninggalkan tatapan kaget, bisik-bisik, dan kamera ponsel yang menyorot langkah kami. Di belakang, aku mendengar suara Bu Ratih yang masih terdengar dingin. "Sudah kubilang, perempuan itu tidak pantas." Kalimat itu, alih-alih membuatku ragu, justru menguatkan langkahku. Aku tidak akan kembali. Aku tidak akan menunduk. Dan aku bersumpah, suatu hari nanti, Bu Ratih akan tahu siapa sebenarnya keluarga yang dia hina hari ini. Hari yang seharusnya menjadi hari pernikahanku, berubah menjadi hari aku mengambil kendali penuh atas hidupku. Udara luar gedung pernikahan terasa jauh berbeda dari tadi pagi. Matahari yang sebelumnya hangat kini terasa menusuk. Entah karena teriknya siang atau karena bara amarah yang masih membakar dadaku. Tanganku masih memapah Mama. Langkahku cepat, tanpa menoleh sedikit pun. Gaun putih yang seharusnya melambangkan kebahagiaan kini terasa berat dan dingin, seperti kain basah yang menempel di tubuh. Suara gaduh mulai terdengar dari belakang. Tamu yang keluar lebih awal, panitia yang bingung, dan beberapa kamera ponsel yang menyelinap di antara kerumunan, merekam setiap detik kepergianku. Bau bunga segar bercampur dengan aroma makanan dari prasmanan yang belum tersentuh menusuk hidungku. Tapi semua itu terasa hambar. Seorang panitia muda berlari tergopoh-gopoh menghampiri. Wajahnya penuh keringat dan kebingungan. "Mbak Alia, apa benar pernikahannya dibatalkan?" "Semua tamu sudah."
Aku menatapnya sekilas, tajam, membuatnya langsung menelan ludah. Tidak ada pernikahan. Tolong sampaikan pada semua orang. Dia hanya mengangguk gugup. Mama tetap diam, menunduk, seakan tak ingin ada yang melihat matanya yang berkaca-kaca. Aku tahu, sup panas tadi hanya melukai kulitnya. Tapi kata-kata Bu Ratih, itu menembus jauh, membakar harga dirinya sebagai seorang ibu. Mobil kami akhirnya melaju meninggalkan gedung. Jalanan di luar begitu ramai, tapi di dalam mobil, hanya ada keheningan yang menekan. Aku menatap jalanan tanpa benar-benar melihat. Semua kejadian barusan berulang-ulang di kepalaku seperti rekaman yang tak mau berhenti. Mama akhirnya bicara, suaranya pelan. Alia, kamu yakin dengan keputusan tadi? Aku menarik napas dalam-dalam. Ma, kalau aku menikah hari ini, itu artinya aku membiarkan orang memperlakukan mama seperti itu. Aku nggak mau hidup dengan rasa bersalah. Mama menatapku lama. Lalu bibirnya membentuk senyum tipis. Senyum yang bukan karena bahagia, tapi karena lega. Kamu memang anakku. Sementara itu, di dalam gedung pernikahan, situasi berubah kacau. Musik gamelan sudah berhenti sejak aku keluar. Beberapa tamu berdiri, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Sebagian lainnya bergegas pulang sambil berbisik-bisik. Dan di tengah kekacauan itu, gosip mulai bekerja lebih cepat daripada panitia yang mencoba meredakan suasana. Dalam waktu kurang dari setengah jam, video yang menampilkan aku berdiri di tengah ruangan, berkata lantang, saya membatalkan pernikahan ini, sudah beredar di Twitter, Instagram, dan TikTok. Komentar pun bermunculan. Gila sih, ini kayak sinetron. Salut sama simbaknya, gak mau diinjak-injak calon mertua. Drama doang tuh. Pasti nanti balik lagi. Tagar pernikahan batal, mempelai pergi, dan viral pengantin mulai merangkak naik di trending. Potongan video yang memperlihatkan wajah Bu Ratih dengan senyum sinisnya menjadi bahan meme. Raka berada di tengah pusaran itu. Setelah aku pergi, dia mencoba mengejar. Tapi kerumunan tamu dan keluarga langsung mengelilinginya. Raka, ini memalukan sekali. Semua orang melihat, bentak salah satu kerabatnya. Bu Ratih duduk tenang di kursi VIP, menyesap teh manis seolah semua yang terjadi hanyalah drama kecil. Kamu sadar enggak, Mama? Ini semua gara-gara Mama. Suara Raka meninggi, membuat beberapa orang di sekitarnya terdiam. Bu Ratih mengangkat bahu. Kalau perempuan itu bisa pergi hanya karena hal sepele, dia memang tidak pantas jadi istrimu. Raka menatap ibunya tajam. Hal sepele? Mama sengaja mempermalukan keluarganya. Mama pikir orang akan lupa? Dunia ini sudah beda, Mama. Besok semua orang akan tahu. Dan memang, besoknya, seluruh internet sudah penuh dengan berita. Pernikahan pengusaha muda gagal di tengah acara, diduga calon mempelai wanita dihina keluarga pria, drama pernikahan viral. Mempelai wanita pergi, calon ibu mertua diduga penyebab. Di apartemenku, aku duduk di sofa dengan piyama lusuh, memegang secangkir teh hangat. Mama beristirahat di kamar, lengannya sudah diolesi salep dari dokter. Cahaya matahari menembus tirai, memantulkan kilau di layar ponselku yang penuh notifikasi. Aku membaca komentar demi komentar. Sebagian mendukungku, sebagian menghinaku. Tapi yang paling banyak adalah rasa penasaran. Siapa sebenarnya Alia Pramudita? Kenapa keluarga calon mempelai perempuan bisa begitu percaya diri membatalkan pernikahan di depan semua orang? Aku tersenyum tipis. Mereka akan tahu, cepat atau lambat. Karena yang mereka tidak tahu, aku bukan hanya anak dari seorang mantan guru SD yang hidup sederhana. Aku adalah putri tunggal dari keluarga Pramudita, pemilik salah satu tambang batu bara terbesar di negeri ini, dengan aset mencapai 10 triliun rupiah. Dan aku sengaja tidak pernah menunjukkan itu kepada Raka, atau siapapun di lingkarannya. Selama ini, aku memilih hidup normal, jauh dari sorotan media dan politik bisnis keluarga. Tapi setelah penghinaan itu, aku tahu waktuku bersembunyi sudah berakhir.
Ini bukan sekadar tentang harga diri Mama. Ini tentang menunjukkan pada mereka, terutama Bu Ratih, bahwa orang yang mereka injak hari ini, berdiri di atas tanah yang bahkan mereka tidak sanggup beli. Dan aku tidak akan sekadar membalas dendam kecil. Aku akan membuat mereka menyesal setiap kali mengingat hari itu. Aku akan membuat mereka mengerti arti kehilangan. Seperti mereka membuatku kehilangan hari yang seharusnya menjadi salah satu yang paling bahagia dalam hidupku. Api sudah dinyalakan. Sekarang, saatnya kubiarkan dia menyebar. Pagi itu, apartemen terasa lebih sunyi dari biasanya. Matahari menembus celah tirai, menyinari meja dengan secangkir teh yang Mama tinggalkan. Uapnya menari pelan, seolah tak peduli bahwa dunia kami baru saja terguncang. Mama duduk di kursi dengan punggung disandarkan, wajahnya pucat namun lebih tenang dibanding kemarin. Lengannya masih dibalut perban tipis, tetapi aku tahu yang paling sakit bukan kulitnya, melainkan hatinya. Aku berdiri di dekat jendela, memandangi langit Jakarta yang pucat keabu-abuan. Dari kejauhan, deru lalu lintas hanya terdengar seperti dengung samar. Di meja, ponselku terus bergetar, notifikasi datang bertubi-tubi. Pesan dari teman lama yang tiba-tiba peduli, mention dari akun gosip, bahkan tawaran wawancara dari media. Aku tak membuka satupun. Yang kutunggu hanya satu panggilan, dari ayah. Kami tidak sering bicara. Hubungan kami bukan hubungan hangat ala drama keluarga. Tapi sejak Mama menikah dengannya, Pramudita Surya Atmadja selalu memastikan kami aman. Dia adalah nama besar di dunia bisnis tambang batu bara. Disegani, ditakuti, dan nyaris tak tersentuh. Orang-orang memanggilnya Raja Batubara, dan aku tahu itu bukan sekadar julukan. Ponselku akhirnya berdering. 1 dering, 2 dering. Aku langsung mengangkatnya. Alia? Suara itu berat, tenang, nyaris tanpa emosi. Halo, Yah. Aku sudah dengar, katanya, tanpa basa-basi. Kamu dan Mama baik-baik saja. Kami baik. Mama, tangannya terluka, tapi sudah diobati. Ayah sudah kirim dokter ke apartemen. Jangan keluar dulu. Media sedang mencari kalian. Ucapnya cepat, seolah sudah menyusun rencana jauh sebelum aku sempat memikirkannya. Aku menggigit bibir. Yah, aku nggak mau ini selesai begitu saja. Mereka mempermalukan Mama di depan semua orang. Di hari yang seharusnya. Kata-kataku menggantung. Keheningan menyusul, hanya terdengar desahan napasnya di seberang sana. Lalu suara kursi bergeser. Kirimkan semua nama. Dia, ibunya, keluarganya, bahkan siapa saja yang hadir di acara itu. Aku akan urus. Kalimat itu sederhana, tapi aku tahu artinya dalam dunia ayah. Permainan sudah dimulai. Dan ketika dia memulai sesuatu, selalu ada yang runtuh di ujungnya. Yah, aku ingin melihatnya sendiri, kataku pelan. Akhirnya terdengar tarikan napas berat. Kamu akan lihat. Tapi ingat, Alia, kalau kita mulai, tidak akan ada jalan kembali. Aku sudah tidak mau kembali, jawabku tanpa ragu. Siang itu, sebuah mobil hitam mengilap berhenti di depan apartemen. Sopir pribadi ayah membuka pintu dengan sikap hormat. Mama sempat ragu, tapi aku meyakinkannya dengan genggaman tangan. Perjalanan menuju kediaman keluarga Pramudita seperti melintasi 2 dunia. Dari apartemen sederhana ke gerbang besi setinggi hampir 3 meter, halaman luas dengan pepohonan tua, dan bangunan megah bergaya kolonial yang berdiri anggun namun kokoh. Begitu masuk, ayah sudah menunggu di ruang tamu. Jas hitamnya licin, dasinya sempurna, wajahnya nyaris tanpa ekspresi. Tapi sorot matanya tajam seperti ujung belati. Mama disambut hangat, diantar duduk, lalu langsung disuguhi teh hangat dan kudapan kecil. Tak ada basa-basi. Alia, duduk. Aku duduk di hadapannya. Di meja, ada sebuah map tebal. Ayah mendorongnya ke arahku. Itu profil keluarga calon suamimu. Semua bisnis mereka, siapa yang memegang saham, siapa yang berutang. Aku temukan banyak hal. Menarik, katanya sambil menatapku tanpa berkedip.
Kutarik map itu. Isinya foto, laporan keuangan, daftar perusahaan. Di beberapa halaman, ada coretan merah yang menandai titik lemah mereka. Mereka punya beberapa kontrak pasokan batu bara. Sebagian bergantung pada jaringan kita, lanjutnya. Aku mengangkat kepala, menatapnya balik. Kami tak perlu bicara banyak untuk mengerti maksudnya. Satu panggilan telepon saja, dan rantai pasokan mereka putus. Dalam bisnis, itu sama saja dengan mencekik. Ayah, jangan buru-buru. Biar mereka merasa aman dulu. Baru kita tarik semua. Pelan-pelan, ucapku sambil menutup map. Senyum tipis, jarang sekali kulihat, muncul di wajahnya. Kamu memang anakku. Malamnya, kami pulang. Tapi aku tidak lagi pulang sebagai perempuan yang kemarin keluar dari gedung pernikahan dengan gaun putih basah air mata. Aku pulang sebagai Alia Pramudita, putri dari kekuasaan yang bisa menghancurkan siapa saja yang berani menginjak keluarganya. Di luar sana, gosip masih berputar. Nama, Alia, terus dibicarakan. Beberapa akun gosip mulai menyinggung-nyinggung soal keluarga kaya misterius yang diduga ada di balikku. Belum ada yang berani memastikan. Mereka hanya menebak-nebak, dan aku membiarkannya. Biarkan rasa penasaran itu tumbuh. Sementara itu, di rumah keluarga Raka, suasana memanas. Raka duduk di ruang tamu, ponselnya tak berhenti berdering. Telepon dari rekan bisnis, pertanyaan tentang kontrak, bahkan nada suara yang mulai berubah dingin. Apa yang terjadi, Raka? Kenapa mereka tiba-tiba menghindar? Tanya ayahnya, dahi berkerut. Aku nggak tahu, Pak. Tapi ini pasti ada hubungannya sama kemarin. Bu Rati duduk di sofa, menyilangkan kaki dengan sikap angkuh. Ah, itu cuma gosip. Orang akan lupa. Raka menghentikan langkahnya, menatap ibunya lama, lalu berkata pelan. Mama nggak tahu siapa sebenarnya Alia. Kalimat itu menggantung di udara seperti ancaman yang tak terlihat. Di kepalaku, aku bisa membayangkan wajah mereka nanti saat semua terungkap. Itu hanya soal waktu. Dan waktu kini sepenuhnya ada di tanganku. 2 hari setelah pertemuan di rumah ayah, udara Jakarta terasa lebih berat dari biasanya. Matahari memang bersinar, tapi panasnya seperti membawa beban, menyelusup ke dalam kulit dan membuat kepala sedikit berdenyut. Aku duduk di meja makan sambil memandangi secangkir kopi yang sudah mulai dingin. Sementara Mama sibuk membuka halaman demi halaman koran pagi. Balutan putih di lengannya sudah diganti, lebih rapi, tapi aku tahu rasa perihnya masih ada. Dan itu hanya sebagian kecil dari luka sebenarnya. Aku menggeser secarik undangan ke arahnya. Kertas tebal berwarna gading itu tampak mewah. Huruf emasnya berkilau di bawah cahaya lampu. Kita datang ke sini minggu depan, kataku tenang. Mama mengangkat alis, matanya menyapu undangan itu. Acara amal Yayasan Pendidikan? Alia, ini bukan acara sembarangan. Semua tokoh bisnis besar dan pejabat hadir. Kamu yakin? Aku meneguk napas dalam, lalu tersenyum tipis. Justru itu, Ma. Kita harus terlihat. Kita tidak perlu bicara banyak. Cukup sekali muncul, dan sisanya akan mengalir. Mama tidak langsung menjawab. Tatapannya penuh tanda tanya. Tapi juga ada percikan keberanian yang mulai kembali. Dia meletakkan koran, menatapku lama. Baik, kalau ini yang kamu mau. Hari itu berlalu dengan persiapan yang nyaris tanpa jeda. Gaun, sepatu, tatanan rambut, bahkan detail kecil seperti warna lipstik kupikirkan matang-matang. Ini bukan sekadar tampil cantik, ini adalah strategi. Semua orang di acara itu harus melihat kami, mengingat kami, dan bertanya-tanya siapa sebenarnya aku. Malam acara, hotel bintang 5 di pusat kota itu bersinar seperti istana. Lampu-lampu kristal menghujani lobi dengan cahaya keemasan. Deretan mobil mewah berbaris, sopir-sopir membuka pintu dengan gerakan terlatih. Begitu mobil ayah berhenti, pintu dibuka, dan aku turun bersama Mama. Gaun satin hitamku jatuh anggun mengikuti setiap langkah,
Kilau kainnya memantulkan cahaya lampu. Mama berjalan di sisiku, elegan dalam gaun biru tua, sementara ayah di depan kami seperti seorang jenderal yang tak tergoyahkan. Karpet merah membentang menuju pintu utama, dan di kedua sisinya wartawan berbaris. Kilatan kamera datang dari segala arah, suara mereka memanggil nama ayah bercampur dengan instruksi cepat fotografer. Beberapa mata beralih padaku, tatapan mereka singgah lebih lama dari yang sopan. Ada yang berbisik, ada yang memotret diam-diam, seolah mencoba memastikan bahwa mereka tidak sedang berhalusinasi melihatku di sini. Aku berjalan tanpa tergesa, bibirku menahan senyum tipis. Mama menggenggam tanganku, bukan karena takut, tapi karena dia tahu momen ini lebih penting daripada sekadar acara amal. Kami masuk ke aula utama, disambut aroma bunga segar dan musik jazz yang mengalun pelan. Meja-meja bundar dihiasi taplak putih bersih, vas kaca tinggi dengan mawar putih di tengahnya, dan piring-piring perak yang berkilau. Kami duduk di meja depan. Di kanan, seorang pemilik perusahaan energi tersohor. Di kiri, seorang pejabat senior yang tersenyum ramah pada Mama. Ayah berbicara dengan mereka dengan suara rendah tapi tegas, sesekali menyebut angka, kontrak, dan rencana. Aku hanya mendengar sepintas, sibuk menatap sekeliling, menangkap tatapan-tatapan penuh rasa ingin tahu yang datang dari berbagai arah. Sementara itu, di rumah keluarga Raka, televisi mereka sedang menayangkan liputan langsung. Kamera menyorot ayah berdiri bersama tokoh-tokoh besar, lalu bergeser menampilkan Mama dan aku duduk di meja depan. Sorotan lampu di sana membuat kulitku tampak bercahaya. Senyum Mama terlihat tulus. Bu Ratih, yang tengah menikmati teh, terbatuk kaget. "Itu Alia?" Suaranya meninggi setengah oktav. Raka duduk di kursi seberang, menatap layar tanpa kata. Ayahnya yang sejak tadi membaca laporan keuangan ikut menoleh. Siapa yang di sebelahnya? Dan itu siapa pria di depannya? "Pramudita Surya Atmadja," jawab Raka pelan, tapi jelas. Ruangan langsung hening. Nama itu tidak butuh penjelasan lebih lanjut. Semua orang di dunia bisnis tahu reputasinya. Pria yang bisa membuat perusahaan tumbuh seperti hutan dalam semalam, atau kering kerontang seperti gurun hanya dengan satu perintah. Bu Ratih terdiam, jemarinya mengepal di pangkuan, tapi ada kilatan gelisah di matanya. Di aula gala, aku menikmati setiap detik interaksi itu. Beberapa kali wartawan mendekat, menanyakan siapa aku, tapi ayah hanya tersenyum dingin tanpa memberi jawaban. Mama berbicara ringan dengan tamu lain, tertawa pelan sesekali. Sorot matanya lebih hidup daripada beberapa hari lalu. Ketika acara mendekati akhir, seorang pemilik media ternama menghampiriku. Lelaki parubaya itu mengulurkan kartu nama, senyumnya penuh arti. "Kalau suatu saat ingin bercerita tentang versi kamu, telepon saya. Media saya akan memberi ruang sebesar yang kamu mau." Aku menerima kartu itu dengan tenang, menyimpannya di tas. Bukan sekarang. Waktunya belum tepat. Tapi aku tahu tawaran seperti ini akan berguna nanti, ketika aku ingin suara kami didengar dunia, dengan cara yang tak bisa mereka bungkam. Keluar dari hotel, udara malam terasa lebih segar. Lampu kota berpendar di kejauhan, seperti lautan bintang yang jatuh ke bumi. Di kursi belakang mobil, aku memandang keluar jendela sambil memikirkan langkah selanjutnya. Malam ini sudah cukup untuk membuat gelombang pertama. Foto-foto kami pasti akan memenuhi media sosial sebelum tengah malam. Dan memang begitu. Begitu sampai rumah, ponselku berdering tanpa henti. Mention, pesan pribadi, link berita, semuanya membicarakan kemunculanku di gala itu. Kolom komentar ramai, ada yang memuji, ada yang mencibir, dan sebagian besar bertanya-tanya hubungan antara gadis yang pernikahannya batal dan keluarga Pramudita. Di sisi lain kota, Raka duduk di kamarnya. Layar ponselnya dipenuhi gambar-gambar diriku di acara itu. Senyumku, tatapan mataku, genggaman tanganku pada Mama, semuanya seperti menamparnya pelan tapi berulang kali. Dia mengirimkan pesan lagi padaku, satu baris singkat, "Kita perlu bicara." Aku menatap pesan itu sebentar, lalu menghapusnya. Aku tahu,
Ini baru langkah pertama. Langkah berikutnya akan lebih halus, tapi juga lebih dalam. Dan aku tidak sabar menunggu saat waktunya tiba. 3 hari setelah gala amal, Jakarta terasa seperti papan catur raksasa. Semua orang bergerak, sebagian sadar kemana langkahnya, sebagian lagi hanya mengikuti irama permainan orang lain. Dari jendela ruang makan, matahari pagi menembus tirai tipis, membentuk garis cahaya di atas meja. Mama sedang mengoleskan selai stroberi ke roti panggangnya, sementara ayah duduk di seberangku, menatap layar laptop dengan fokus penuh. Jemarinya mengetik cepat, sesekali berhenti untuk menatap satu titik di layar, lalu melanjutkan lagi. Aku memegang cangkir kopi, mengamati wajahnya yang nyaris tak pernah menunjukkan emosi. Satu-satunya tanda ia sedang memikirkan sesuatu yang besar adalah kerutan kecil di antara alisnya. Aku tahu, di balik layar itu bukan sekadar angka dan grafik, itu adalah peta kekuatan. Jaringan yang ia bangun bertahun-tahun, orang-orang yang berhutang budi, perusahaan yang pernah ia selamatkan atau tenggelamkan. Ayah, panggilku pelan, seolah takut mengusik pikirannya. Tatapannya terangkat, masih dengan ekspresi datar. Ya. Pernah dengar nama Bima Cakrawala Group? Ayah mengerjap sekali, lalu menutup sebagian layar laptop. Prasetyo yang punya? Perusahaan kontraktor tambang. Kenapa? Aku memutar cangkir di tanganku, menikmati aroma kopi sebelum menjawab. Mereka punya kontrak besar dengan PT Gemaraya, perusahaan milik keluarga Raka. Tidak ada rasa kaget di wajah ayah. Dia hanya menatapku lebih lama, seolah menilai sesuatu yang tak kuucapkan. Lalu sebuah senyum tipis terbit di sudut bibirnya. Senyum yang biasanya menandakan ia baru saja menemukan potongan puzzle yang tepat. Kamu mau kontraknya diambil? Aku menggeleng pelan. Bukan diambil. Cukup, goyah. Biar mereka sibuk memadamkan api sebelum sadar siapa yang menyalakan korek. Ayah menutup laptopnya sepenuhnya, lalu menyandarkan punggung ke kursi. Kamu mulai mengerti cara kerja dunia ini. Nada suaranya datar, tapi aku bisa merasakan ada semacam kebanggaan yang terselip di sana. Baik, kita lihat seberapa cepat mereka goyah. Hari itu, ayah tidak melakukan langkah besar. Ia hanya menelpon seseorang, lalu mengatur makan siang dengan Prasetyo di restoran Jepang yang terkenal dengan ruang privatnya. Restoran itu punya dinding kayu geser, pencahayaan hangat, dan layanan yang membuat tamu merasa seperti raja. Pertemuan itu sengaja dibiarkan bocor, tidak ke media besar, tapi ke telinga-telinga yang tepat. Sore harinya, aku duduk di sebuah kafe kecil di sudut kota. Hujan turun pelan di luar, membentuk lingkaran-lingkaran air di trotoar. Aku menatap layar ponsel, membaca sebuah artikel singkat di portal berita bisnis. Bima Cakrawala Group jajaki kerjasama baru dengan Pramudita Corp. Tidak ada yang menyebut PT Gemaraya, tapi aku tahu Prasetyo orang yang sangat pragmatis. Ia selalu memilih jalur yang paling menguntungkan, bahkan jika harus meninggalkan mitra lama. Di rumah keluarga Raka, kabar itu tiba seperti angin dingin di tengah musim panas. Grup WhatsApp Dewan Direksi ramai. Ayah Raka menulis dengan nada panik. Apa maksudnya ini? Kenapa Prasetyo tidak memberitahu kita soal pertemuan ini? Pesan-pesan beruntun menyusul. Analisis tergesa-gesa, tuduhan, dan ketidakpercayaan. Raka membaca semuanya dengan rahang mengeras. Di antara kilasan pikiran bisnis, wajahku muncul di kepalanya, seperti bayangan yang tidak mau pergi. Dia mencoba menghubungiku lagi. Pesannya singkat, kita perlu bicara. Aku membacanya, menatap layar beberapa detik, lalu menghapusnya begitu saja. Malam itu, ayah pulang dengan ekspresi puas yang jarang terlihat. Prasetyo mulai mempertimbangkan ulang kontraknya, katanya sambil melepaskan jas. Dia bilang ada beberapa syarat yang tidak menguntungkan untuk dia. Padahal, syarat itu dia tanda tangani sendiri 2 tahun lalu. Dia hanya butuh alasan untuk keluar. Aku mengangguk, menahan senyum. Bagus. Biar mereka sibuk dulu. Di kamar, aku duduk di depan laptop,
layar kosong menatapku balik. Tapi pikiranku tidak kosong. Aku memutar ulang ingatan hari pernikahan itu, wajah mama yang terkejut dan menahan sakit, lengannya yang memerah oleh siraman sup panas, dan tatapan pasrah yang memintaku diam. Semua itu membentuk simpul yang kian kencang di dadaku. Balas dendam ini bukan sekadar untukku. Ini untuk mama, untuk setiap luka yang disebabkan oleh kesombongan mereka. Aku tidak akan menjerit atau memaki di depan mereka. Aku akan membuat mereka merasakan sesuatu yang lebih mengerikan. Ketidakpastian yang perlahan menggerogoti dari dalam, rasa takut yang muncul setiap kali telepon berdering, rasa curiga pada setiap orang yang mereka anggap teman. Hujan di luar sudah reda, tapi jalanan masih basah, memantulkan lampu-lampu kota seperti kilau pisau di kegelapan. Aku menutup laptop, berjalan ke jendela, dan menatap ke bawah. Mobil-mobil melintas, orang-orang berjalan dengan payung tertutup di tangan. Semuanya terlihat biasa. Tidak ada yang tahu bahwa malam ini, sebuah tarikan kecil telah terjadi di fondasi bisnis keluarga Raka. Tarikan yang mungkin tidak terasa sekarang, tapi perlahan akan membuat bangunannya retak. Aku tahu ini baru permulaan. Masih banyak benang yang bisa kutarik, perlahan, sampai mereka terjerat tanpa sadar. Dan saat mereka sadar, semuanya sudah terlambat. Seminggu setelah langkah pertama ayah di dunia bisnis mulai menggerogoti kontrak keluarga Raka, aku memutuskan untuk menyentuh sisi lain dari permainan ini, arena yang lebih halus tapi mematikan. Bukan rapat direksi, bukan angka laba atau rugi, tapi sesuatu yang lebih rapuh, reputasi sosial. Bu Ratih selama ini hidup di atas panggung yang ia ciptakan sendiri, dibangun dari kain sutra mahal, perhiasan emas, undangan arisan eksklusif, dan pesta-pesta teh sore di hotel bintang 5. Di lingkaran itu, ia selalu menjadi pusat perhatian, sosok yang dianggap mertua idaman dari keluarga terpandang. Tapi panggung hanya indah selama lampunya menyala. Dan aku tahu persis bagaimana memadamkan lampu itu tanpa ada yang menyadari tanganku menyentuh sakelar. Pagi itu, udara Jakarta lembab seperti biasa. Langit masih kelabu meski jarum jam sudah mendekati pukul 10. Aku tiba di lounge sebuah hotel mewah yang sering menjadi lokasi arisan para istri pejabat dan pengusaha. Lantainya berkilau seperti cermin. Aroma bunga segar bercampur dengan wangi kopi mahal yang baru diseduh. Dari sudut ruangan, aku memilih meja kecil di dekat jendela besar yang menghadap kolam renang. Kursiku menghadap ke arah panggung utama pagi ini. Meja bundar berlapis kain putih, dihiasi vas bunga mawar segar, dan 10 kursi empuk yang sudah mulai terisi. Di tengah keramaian itu, Bu Ratih duduk tegak. Blus sutra biru tuanya memantulkan cahaya lampu gantung kristal di atasnya. Gelang emas di pergelangan tangannya berkilau setiap kali ia mengangkat tangan untuk merapikan rambut atau meneguk teh. Tawanya renyah, cukup keras untuk mengingatkan semua orang bahwa dialah yang memimpin percakapan. Sekilas, semua terlihat seperti biasa. Panggungnya masih utuh. Tapi aku tahu, di balik tawa itu, sudah ada bibit yang kutanam beberapa hari lalu. Lewat salah satu kenalan ayah di media gaya hidup, aku menitipkan cerita kecil, gosip, off the record, yang dibungkus rapi. Tidak menyebut nama, hanya memberi gambaran samar tentang sebuah keluarga pengusaha yang pura-pura hidup glamor padahal bisnis mereka sedang goyah. Aku pastikan ada beberapa petunjuk yang, bagi mereka yang cukup cermat, akan mengarah pada keluarga Raka. Tidak terlalu jelas untuk bisa disangkal, tapi cukup untuk membuat orang mulai berbisik. Dan gosip, seperti parfum mahal yang dioleskan di pergelangan tangan, akan terbawa kemanapun pemiliknya pergi. Aku menyesap cappuccino perlahan, pura-pura sibuk dengan layar ponsel. Tapi mataku menangkap bahasa tubuh yang mulai berubah di meja itu. Beberapa wanita menunduk sedikit lebih dekat saat berbicara, lalu tertawa kecil sambil melirik ke arah Bu Ratih. Yang lain tersenyum tipis sebelum buru-buru memalingkan wajah. 1 atau 2 kali, Bu Ratih menoleh, mencoba menangkap percakapan, tapi mereka berpura-pura membicarakan hal lain. Tangannya mulai gelisah, merapikan lipstik dengan ujung tisu, mengusap permukaan blusnya padahal tidak ada noda, mengubah posisi duduk berkali-kali. Senyumnya masih ada, tapi lebih kaku dari sebelumnya.
Aku melihat jemarinya mengetuk ringan meja, kebiasaan kecil yang muncul setiap kali ia merasa tidak nyaman. Sekitar 1 jam kemudian, arisan bubar. Para tamu keluar dalam kelompok-kelompok kecil. Sebagian membawa goodie bag, sebagian sibuk dengan ponsel. Aku berjalan pelan menuju parkiran, langkahku sejajar dengan 2 wanita yang tadi duduk di dekat Bu Ratih. Mereka tidak menyadari aku mendengarkan, dan percakapan mereka jelas bukan untuk telinga umum. Katanya kontrak tambangnya lagi bermasalah, ya? Suara yang satu terdengar setengah berbisik. Aku dengar juga. Makanya mungkin dia lagi sensitif belakangan ini, jawab yang lain, disusul tawa pendek yang segera diredam. Aku tidak ikut campur. Hanya melewati mereka dengan senyum sopan, seolah tidak tertarik pada obrolan itu. Tapi di dalam, aku tahu ini artinya gosip mulai menempel pada targetnya. Malamnya, ponselku bergetar. Nama Raka muncul di layar. Pesannya singkat. Kamu dengar sesuatu tentang ibu? Dia terlihat terganggu akhir-akhir ini. Aku mengetik balasan panjang, bahkan sempat menulis kalimat yang bisa membuatnya semakin curiga, tapi lalu kuhapus. Balasan akhirnya sederhana, tidak tahu. Semoga dia baik-baik saja. Tidak ada emotikon, tidak ada kehangatan, hanya jarak. Di kamar, aku duduk di depan meja rias. Cermin di depanku memantulkan wajahku yang tenang, tapi aku bisa merasakan tarikan halus di sudut bibirku, sejenis kepuasan yang tidak perlu dirayakan dengan sorak. Aku tahu serangan ini tidak akan membuat Bu Ratih runtuh seketika. Tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah retakan kecil, nyaris tak terlihat, tapi akan membuat setiap pantulan di cermin sosialnya berubah bentuk. Besok, lusa, atau minggu depan, ia akan mulai meragukan tatapan orang. Akan bertanya-tanya apakah pujian itu tulus atau sekadar basa-basi. Ia akan mulai mencari siapa yang bisa dipercaya. Dan semakin mencari, semakin sedikit orang yang tampak aman. Dan saat rasa ragu itu tumbuh, rasa takut akan mengikutinya. Lampu panggungnya masih menyala hari ini. Tapi aku sudah mematikan 1 bohlam, lalu 1 lagi. Hingga nanti, perlahan, sorot itu meredup. Dan ketika ia menyadari kegelapan mulai datang, sudah tidak ada penonton yang tersisa. Aku menutup lampu meja rias, membiarkan kamar hanya diterangi cahaya kota yang masuk lewat jendela. Jalanan basah setelah hujan, memantulkan lampu-lampu seperti kilau pisau di kegelapan. Di luar sana, orang-orang menjalani hidup seperti biasa. Tak ada yang tahu bahwa malam ini, di hati seorang wanita yang dulu percaya dirinya tak tersentuh, sudah mulai tumbuh retak pertama. Retak yang akan membesar setiap kali ia menatap cermin dan bertanya, apa mereka masih memandangku seperti dulu? Dan aku tahu, ini baru permulaan. 2 minggu setelah retakan pertama itu, gosip tentang keluarga Raka sudah berkembang seperti kabut tipis yang merayap di taman. Tidak menyesakan, tapi membuat semua bunga terlihat pucat. Bu Ratih masih mencoba berdiri di tengah lingkaran sosialnya, mengenakan gaun-gaun mahal dan perhiasan yang berkilau di bawah lampu, tapi ada sesuatu yang berbeda. Tatapannya kini sering bergerak cepat, seolah mencari penegasan bahwa semua orang masih tersenyum padanya. Hari itu, aku menerima undangan dari salah satu sahabat Mama untuk menghadiri acara peluncuran butik perhiasan baru di Plaza Indonesia. Nama-nama besar akan hadir, termasuk beberapa tokoh sosial yang sudah menjadi lawan-lawan halus Bu Ratih. Aku tahu ia akan datang, ini panggung yang tak mungkin ia lewatkan. Dan aku tahu, panggung ini juga bisa menjadi tempat di mana cahaya terakhir di atasnya mulai redup. Butik itu dipenuhi aroma parfum mewah, cahaya lampu putih yang dingin, dan denting gelas sampanye yang saling beradu. Aku berdiri di sisi ruangan, cukup dekat untuk mengamati, cukup jauh untuk tidak terlibat. Bu Ratih muncul 15 menit setelah acara dimulai, dengan gaun berwarna merah marun yang pas di tubuhnya, membawa tas Hermes edisi terbatas. Ia masuk dengan langkah penuh percaya diri, menyapa beberapa orang dengan cium pipi, lalu langsung bergabung dengan kelompok wanita yang sedang tertawa di dekat etalase berlian. Awalnya semua tampak berjalan baik, tapi aku melihatnya, momen kecil itu, saat salah satu wanita dalam lingkaran itu menyebut kata,
tambang, sambil melirik ke arah Bu Ratih. Tidak ada yang tertawa, hanya senyum singkat yang terlalu tipis untuk tulus. Bu Ratih membalas dengan komentar ringan, tapi aku bisa melihat jemarinya mulai mengetuk gagang tasnya. Irama tak sadar yang hanya muncul ketika ia merasa diserang. Lalu, seperti yang sering terjadi pada orang yang sedang mencoba membuktikan sesuatu, ia mulai bicara lebih keras dari biasanya. Memuji kualitas perhiasan di butik itu, menyebutkan harga-harga tanpa diminta, bahkan menceritakan bagaimana Raka sedang memesan mobil sport baru. Suaranya terdengar di hampir setengah ruangan. Sebagian orang tersenyum sopan, sebagian lainnya saling bertukar tatapan, dan aku tahu, di mata mereka, ini bukan kesan anggun, tapi panik. Puncaknya datang ketika salah satu tamu, seorang istri pengusaha senior, bertanya, "Bu Ratih, saya dengar keluarga Anda sedang fokus mengembangkan tambang di Kalimantan? Wah, pasti seru ya." Nada suaranya netral, tapi jebakan ada di bawahnya. Jika Bu Ratih menjawab terlalu defensif, ia akan terlihat tertekan. Jika ia menghindar, ia akan terlihat menyembunyikan sesuatu. Dan Bu Ratih, yang biasanya lihai, malam itu terpancing. "Oh, itu hanya gosip murahan. Usaha kami baik-baik saja, malah berkembang. Orang-orang yang menyebar gosip itu, ya, mungkin saja iri. Lagi pula, kami punya cukup cadangan untuk hidup nyaman 100 tahun lagi." Ia mengakhiri kalimatnya dengan tawa yang terlalu keras, terlalu panjang. Tawa itu menggantung di udara, memaksa semua orang ikut tersenyum, tapi aku bisa melihat beberapa bibir bergerak berbisik setelahnya. Setengah jam kemudian, insiden kecil menghancurkan sisa malamnya. Saat mencoba memamerkan cincin berlian yang baru dibelinya, katanya, untuk merayakan bisnis keluarga yang sedang naik daun, ia tanpa sengaja menjatuhkannya ke lantai marmer. Dentingannya tajam, membuat kepala-kepala menoleh. Seorang pramuniaga buru-buru mengambilnya, tapi di momen itu, semua mata sudah terarah padanya. Aku melihat kilatan merah di wajahnya, entah karena malu atau marah. Tangannya gemetar sedikit saat menerima kembali cincin itu, dan suaranya terdengar lebih tinggi ketika ia berkata, "Ah, tangan saya sedang dingin, makanya lepas. Tidak apa-apa, kan? Berlian ini nilainya tidak seberapa dibanding yang saya punya di rumah." Beberapa orang tersenyum kaku. Sebagian menunduk, pura-pura sibuk memeriksa ponsel. Aku memutuskan untuk mendekat, sekadar menyapa. "Malam, Bu Ratih," kataku, dengan senyum yang dibuat secukupnya. Ia menatapku sebentar, lalu tersenyum. Senyum yang kali ini tidak sampai ke matanya. "Alia, tidak sangka kamu ada di sini," jawabnya. Nada suaranya manis, tapi di baliknya ada guratan waspada. "Kebetulan diajak Mama. Acara ini lumayan ramai, ya?" Aku membiarkan jeda sebelum kata ramai, memberi ruang bagi pikirannya untuk mengisi makna sendiri. Iya, semua orang ingin lihat berlian baru ini," katanya cepat, lalu berpaling ke arah lain, seperti ingin memastikan ia masih dikelilingi oleh cukup orang. Aku mundur pelan, membiarkan dia kembali ke lingkaran sosialnya. Tapi aku tahu, lingkaran itu malam ini terasa lebih sempit, lebih dingin. Dan yang paling penting, ia mulai sadar ada mata-mata yang tidak lagi memandangnya dengan kagum, tapi dengan rasa ingin tahu, atau bahkan kasihan. Di perjalanan pulang, aku duduk di kursi belakang mobil, memandangi lampu-lampu kota yang berlarian di kaca jendela. Aku tidak perlu berbicara atau melakukan apapun malam ini. Bu Ratih telah melakukan semua pekerjaan itu sendiri. Reputasinya yang dulu kokoh mulai tergerus oleh sikapnya sendiri. Terlalu ingin membuktikan, terlalu keras memegang kendali panggung. Dan aku tahu, semakin ia berusaha mempertahankan cerminnya tetap utuh, semakin retak yang kubuat akan melebar. Karena tidak ada yang lebih memalukan di dunia sosialnya, selain terlihat mencoba terlalu keras untuk terlihat sempurna. 3 minggu setelah malam di butik berlian itu, gosip yang semula hanya berputar di lingkaran arisan dan jamuan makan malam mulai menyusup keluar, seperti air hujan yang menemukan celah di atap tua. Tidak ada yang tahu persis siapa yang pertama kali membicarakannya di luar,
Tapi gosip memiliki naluri sendiri. Ia selalu mencari panggung yang lebih besar. Pagi itu, aku duduk di teras rumah sambil menikmati teh melati. Udara masih segar dan sedikit berkabut. Ponselku bergetar. Notifikasi berita muncul dari sebuah portal gaya hidup yang sering memuat artikel campuran antara fakta dan bumbu sensasi. Judulnya samar tapi menggigit. Keluarga pengusaha tambang terkenal diduga alami guncangan finansial, sosialita Jakarta tetap tampil mewah. Foto yang digunakan bukan milik Bu Ratih secara langsung, tapi potongan siluetnya dari sebuah acara gala, lengkap dengan gaun merah marun yang ia pakai malam itu. Wajahnya tidak sepenuhnya terlihat, namun bagi yang mengenalnya, petunjuknya cukup jelas. Artikel itu tidak menyebut nama, tapi detailnya, lokasi tambang di Kalimantan, gaya hidup yang terus mempertahankan kemewahan di tengah rumor bisnis goyah, sudah cukup untuk membuat semua orang mulai merangkai puzzle. Aku men-scroll pelan, merasakan denyut puas di ujung jariku. Tidak ada satupun informasi yang secara hukum bisa menyeretku, tapi semuanya terarah pada mereka. Sekitar 1 jam kemudian, ponselku kembali bergetar. Kali ini nama Raka yang muncul. "Alia, kamu baca berita pagi ini?" Aku mengetik, "Ya, sekilas." "Kenapa?" "Itu jelas tentang keluargaku." "Siapa yang berani menulis ini?" Ibu jadi murung dari pagi, ayah marah-marah di telepon. Aku cuma gak ngerti kenapa orang bisa tega. Aku menatap layar beberapa detik sebelum membalas. Mungkin ada orang yang gak suka sama keluarga kalian. Lalu kutambahkan setelah jeda. Kamu tahu kan, gosip biasanya ada dasarnya. Tidak ada balasan selama hampir 10 menit. Lalu Raka menulis, "Aku harap kamu gak percaya hal-hal kayak gini." Balasanku singkat, "Aku cuma percaya apa yang aku lihat." Kalimat itu kutinggalkan menggantung di ruang chat seperti duri kecil yang tak terlihat. Siang itu, aku pergi ke sebuah kafe kecil di daerah Menteng. Tempatnya tenang, musiknya lembut, tapi di meja seberang, 2 wanita parubaya sedang membicarakan artikel yang sama. Mereka tidak sadar aku mendengar. Katanya sih, proyek mereka di Kalimantan itu ada masalah perizinan. Ujar yang satu sambil menyeruput latte. Ya ampun. Pantas aja Bu Ratih sekarang sering tampil berlebihan. Mungkin untuk nutupin masalahnya. Tawa mereka ringan, tapi mengiris kalau didengar oleh orang yang jadi sasaran. Aku tidak perlu ikut campur. Setiap kata mereka adalah tanda bahwa cerita sudah punya nyawanya sendiri. Sementara itu, di rumah besar keluarga Raka, ketegangan mulai mengental. Dari sumber yang tak langsung, seorang pegawai rumah tangga yang dekat dengan salah satu staf ayahku, aku tahu bahwa pagi tadi terjadi adu mulut. Ayah Raka memarahi Bu Ratih karena dianggap terlalu sering menjadi sorotan media sosial dengan gaya hidupnya. "Kamu pikir ini membantu? Justru bikin orang makin percaya gosip itu," begitu katanya. Bu Ratih, yang biasanya tenang di depan suaminya, membalas dengan nada tinggi. Ia menuduh ayah Raka gagal menjaga stabilitas bisnis, sehingga dirinya harus berjuang sendirian mempertahankan citra keluarga. Suara mereka terdengar sampai ke lantai atas, membuat beberapa staf rumah itu saling bertukar pandang. Di sisi lain, Raka mulai menarik diri. Ia jarang terlihat di rumah, lebih sering menghabiskan waktu di kantor atau bersama teman-teman. Pesan-pesannya padaku semakin singkat, dingin, seolah ia terjebak di antara kesetiaan pada keluarganya dan ketidakmampuannya menyangkal bahwa ada sesuatu yang retak. Malamnya, aku memutuskan untuk lewat di depan rumah mereka dengan mobil, hanya sekadar melihat-lihat. Dari balik pagar tinggi, lampu-lampu di ruang tamu menyala terang, tapi suasana tampak beku. Tidak ada tawa, tidak ada musik. Seorang supir sedang duduk di teras samping sambil merokok, wajahnya muram. Aku tahu, pada titik ini, aku tidak perlu melakukan apapun yang mencolok. Berita sudah bekerja untukku. Lingkaran sosial Bu Ratih mulai menyusut, undangan-undangan arisan datang lebih jarang, dan di media, namanya kini menjadi subteks di setiap cerita tentang sosialita yang bertahan di tengah badai. Yang paling indah dari semua ini adalah, ia belum tahu dari mana badai itu benar-benar datang. Di kamar,
Sebelum tidur, aku menatap pantulan diriku di cermin. Kali ini, bayanganku tampak lebih tenang daripada minggu-minggu sebelumnya. Strategi ini seperti menonton batu besar retak perlahan. Tidak ada ledakan, hanya bunyi renyah kecil yang makin sering terdengar. Aku bisa membayangkan Bu Rati di kamarnya malam ini. Mungkin sedang memikirkan siapa yang memulai semua ini, siapa yang diam-diam menertawakan dari jauh. Dan di titik ini, bahkan tanpa aku bergerak, retakan itu akan terus merambat. Hujan turun sejak pagi, membuat kota berbau tanah basah dan aspal licin. Udara yang dingin biasanya membuatku ingin tetap di rumah, tapi pesan singkat dari Raka pagi tadi membuatku berpikir sebaliknya. Kita ketemu. Aku mau bicara. Ia memilih sebuah kafe di Senopati, tempat yang dulu sering kami datangi saat hubungan ini masih hangat. Jendela kaca lebar kafe itu dipenuhi butiran air yang mengalir perlahan. Dari luar, aku bisa melihat Raka sudah duduk di meja pojok, jasnya basah di bagian bahu. Rambutnya sedikit berantakan. Ia tidak menatap ponsel, hanya memandang kosong ke cangkir kopinya. Begitu aku masuk, bel pintu berbunyi pelan. Ia menoleh, dan ada sepersekian detik ragu sebelum senyum tipis muncul di wajahnya. Senyum yang tidak sampai ke matanya. "Alia," katanya singkat. Aku duduk di depannya, melepaskan jaket. "Kamu kelihatan capek." "Ya, akhir-akhir ini nggak gampang." Ia menarik napas panjang, jemarinya mengetuk-ngetuk sisi cangkir. "Aku mau tanya langsung sama kamu. Kamu percaya semua berita itu?" Nada suaranya rendah, tapi ada ketegangan yang jelas. "Aku nggak percaya semua hal yang aku baca," jawabku pelan. "Tapi aku percaya apa yang aku lihat, Raka." "Apa yang kamu lihat?" Matanya menatap tajam, seolah ingin memaku jawabanku di tempat. Aku mencondongkan badan sedikit. "Aku lihat ibumu berusaha keras mempertahankan citra keluarga. Terlalu keras. Dan biasanya, orang yang terlalu keras sedang menutupi sesuatu." Ia menghela napas, menyandarkan punggung. "Kamu nggak tahu tekanan yang dia hadapi. Semua mata selalu mengawasi. Alia, sedikit saja dia terlihat lemah, orang akan menginjak. Kalau begitu, dia cuma mempercepat orang-orang melakukannya," kataku tanpa melembutkan nada. "Kamu tahu, dunia sosialita itu kayak kolam kecil dengan terlalu banyak ikan. Begitu ada yang bau darah, semuanya akan menyerbu." Raka menggeleng. "Kamu bicara seolah kamu bagian dari mereka." Aku tersenyum miris. "Aku bukan bagian dari mereka, tapi aku paham cara mereka bermain." Ada jeda lama. Pelayan datang, menaruh teh di depanku, lalu pergi. Hujan di luar terdengar lebih deras, membuat kafe itu terasa seperti pulau kecil di tengah badai. "Alia," Raka mulai lagi, kali ini suaranya lebih lembut, nyaris memohon. "Aku cuma minta satu hal. Jangan ikut-ikutan memperkeruh keadaan. Aku nggak nuduh kamu, tapi gosip ini menyebar terlalu cepat. Rasanya aneh." Kata-katanya seperti jarum halus. Aku tahu ia tidak punya bukti, tapi instingnya mulai bergerak ke arah yang benar. Aku nggak perlu ikut campur. Orang-orang udah cukup pintar untuk menghubungkan titik-titiknya sendiri, jawabku, mengangkat cangkir teh. Tatapan kami bertemu. Di mata Raka ada campuran frustrasi dan rasa sayang yang belum sepenuhnya padam. Kita ini seharusnya bisa berdiri di pihak yang sama. "Pihak yang sama?" aku mengulang, lalu tersenyum tipis. "Kalau pihak yang kamu maksud adalah menutup mata dan pura-pura semua baik-baik saja, aku nggak bisa, Raka." Ia terdiam. Tangannya yang sejak tadi di atas meja kini mengepal. "Jadi kamu lebih pilih melawan ibuku?" "Bukan soal melawan," kataku. "Tapi aku nggak akan melindungi orang yang pernah mempermalukan keluargaku. Bahkan di hari yang seharusnya jadi hari terindahku." Kalimat itu seperti palu yang menghantam meja di ruang sidang. Raka menunduk, rahangnya mengeras. "Jadi kita balik lagi ke situ," katanya pelan. "Karena itu akar dari semuanya." Hening lagi. Di luar,
Suara hujan bercampur dengan deru mobil yang melintas. Aku bisa merasakan jarak di antara kami kini lebih dari sekadar meja kayu. Raka akhirnya berdiri, merogoh dompet untuk membayar. Aku nggak mau kehilangan kamu, Alia. Tapi aku juga nggak bisa mengkhianati keluargaku. Aku menatapnya, membiarkan kejujuran itu melayang di udara. Mungkin, Raka, pilihan itu akan diambilkan untukmu. Ia menatapku lama, seolah ingin mencari sesuatu di wajahku, penyesalan, keraguan, apa saja. Tapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berbalik, melangkah keluar kafe, meninggalkanku dengan teh yang sudah mulai dingin. Aku duduk beberapa menit lagi, mendengarkan pintu kafe terbuka dan tertutup saat pelanggan lain datang dan pergi. Dalam hati, aku tahu jarak ini tidak akan mengecil lagi. Dan itu, mungkin justru bagian dari rencanaku. Di luar, hujan belum reda. Tapi aku merasa langit mulai memberiku ruang. 2 hari setelah pertemuan dingin di kafe bersama Raka, ponselku bergetar menerima pesan dari Dina, sahabat lamaku yang kini bekerja di sebuah media online. Pesannya hanya berisi tautan video dan satu kalimat. Kamu harus lihat ini. Judul video itu langsung membuatku duduk tegak. Sosialita ibu pengusaha tambang ungkap tekanan hidup di balik kemewahan. Tanpa pikir panjang, aku menekan tombol play. Layar menampilkan Bu Rati duduk anggun di sofa krem dalam studio talk show pagi yang populer. Lampu sorot memantulkan kilau dari gaun biru safir yang membalut tubuhnya, dan perhiasan di pergelangan tangan serta jari-jarinya tampak berkilauan setiap kali ia menggerakkan tangan. Senyumnya begitu terlatih, seperti model iklan perhiasan yang sudah menghafal betul sudut terbaik wajahnya. Hangat di permukaan, tapi kosong di kedalaman matanya. Kadang, orang berpikir hidup saya hanya pesta, berlian, dan perjalanan ke luar negeri, katanya dengan nada getir yang diatur sedemikian rupa agar terdengar tulus. Tapi mereka tidak tahu, di balik itu semua, ada banyak tekanan. Sebagai istri pengusaha, saya harus kuat menopang keluarga. Saya selalu berusaha memberi yang terbaik untuk anak-anak dan menjaga nama baik keluarga kami. Pembawa acara mengangguk, memberi tatapan penuh empati, lalu dengan hati-hati mengajukan pertanyaan yang semua orang ingin dengar. Tapi, Bu, belakangan ada rumor yang beredar tentang bisnis keluarga? Bu Ratih tertawa kecil. Bukan tawa lepas, melainkan tawa yang penuh kontrol. Seperti seseorang yang sudah terbiasa menutupi kebohongan dengan canda. Rumor itu selalu ada. Orang akan selalu iri pada yang mereka pikir lebih beruntung. Saya tidak bisa mengontrol apa yang mereka katakan, tapi saya bisa memilih untuk tetap berdiri anggun. Kamera menyorot cincin berlian di jarinya. Seolah setiap kilau batu itu ingin menegaskan, lihatlah, aku masih berkuasa. Tapi yang tidak ia sadari adalah, bagi banyak penonton di luar sana, kilau itu adalah simbol kesenjangan, bukti jarak yang tak terjembatani antara dunianya dan dunia mereka. Aku menonton sambil tersenyum tipis. Ini jelas langkah kontraserangan, usaha menggiring simpati publik, membingkai dirinya sebagai korban gosip kejam. Masalahnya, aku tahu sebagian besar penonton talk show ini adalah kelas menengah, orang-orang yang sudah muak melihat kemewahan dipamerkan sambil mendengar keluhan tentang beban hidup. Kekeliruannya sederhana tapi fatal. Ia lupa bahwa di zaman ini, citra tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh media besar. Begitu konten itu masuk ke tangan netizen, mereka akan mengupasnya, memelintirnya, dan menjadikannya bahan bakar untuk komentar pedas. 2 hari kemudian, dampaknya mulai terlihat. Potongan wawancaranya beredar di media sosial, tapi tidak selalu dengan nada yang ia harapkan. Di kolom komentar, gelombang sarkasme mengalir deras. Tekanan hidup? Coba kerja shift malam di pabrik, Bu. Kalau tertekan, boleh kok jual 1 cincin buat bantu karyawan tambang yang gajinya telat. Korban gosip? Kayaknya korban narsis sendiri, deh. Beberapa influencer bahkan menjadikannya bahan konten. Salah satu video yang viral menampilkan cuplikan Bu Rati mengatakan, beban hidup, disandingkan dengan rekaman pesta ulang tahunnya yang penuh kembang api dan sampahnya impor.
Netizen tertawa terbahak-bahak di kolom komentar, menyamakan dramanya dengan sinetron murahan. Aku hanya perlu duduk diam dan menonton badai ini bekerja untukku. Kadang, serangan paling mematikan adalah yang dilakukan oleh tangan-tangan tak terlihat. Malam itu, Raka menelepon. Suaranya terdengar lelah, serak, seperti habis berbicara terlalu banyak sepanjang hari. "Kamu lihat video mama di TV?" tanyanya tanpa basa-basi. "Lihat," jawabku singkat. Dia cuma mau menjelaskan sisi dia. "Raka, dunia nggak peduli sisi dia," potongku. Mereka lihat cincin di jarinya lebih besar dari gaji setahun mereka. Semua kata-kata bagus itu hilang ditelan visualnya. Kamu tahu persis, kalau tujuannya meredam gosip, dia justru memperbesar apinya. Raka terdiam lama, hanya terdengar napasnya yang berat. "Kadang aku nggak tahu lagi, Alia, kenapa mama ngambil langkah kayak gini. Papa udah bilang jangan muncul di media, tapi dia tetap maju. Dia pikir dengan senyum dan cerita manis semuanya bisa beres." Aku bisa membayangkan dia duduk di ruang kerjanya, menatap meja kayu mahoni yang penuh dokumen kontrak dan laporan keuangan. Sementara di rumah besar itu, ibunya sedang memoles citra untuk kamera. Aku tahu, dalam hatinya ia sedang berada di antara dua dunia, kesetiaan pada keluarga, dan kenyataan yang semakin sulit ia sangkal. 3 hari setelah wawancara itu, Bu Rati muncul di sebuah acara amal untuk anak-anak kurang mampu. Media lokal meliput, dan foto-fotonya tersebar di portal berita. Ia menyerahkan amplop sumbangan sambil tersenyum untuk kamera, tapi di lengannya menggantung tas Hermes oranye mencolok. Dalam sekejap, fokus publik beralih dari aksi amalnya ke harga tas tersebut. Salah satu portal menulis dengan nada sinis, "Kebaikan hati tak ternilai, tapi tasnya senilai mobil keluarga." Saat aku membaca itu, aku tahu ini bukan sekadar kegagalan strategi. Ini bumerang yang sedang melaju kembali dengan kecepatan penuh. Setiap langkahnya untuk mempertahankan citra justru menjadi bahan bakar baru bagi gosip yang ingin ia matikan. Di sebuah grup WhatsApp sosialita yang diam-diam bisa aku intip lewat seorang kenalan, percakapan panas berkecamuk. Ada yang bilang Ratih lagi krisis, tapi masih beli tas baru. Ya ampun, kalau mau nyumbang, kenapa nggak diam-diam aja? Malah kelihatan pamer. Katanya bisnis suaminya lagi diaudit. Tak perlu aku sentuh. Mereka akan saling mencabik tanpa bantuan siapapun. Malam itu, aku duduk di balkon rumah, memandangi langit Jakarta yang kelabu. Angin malam membawa aroma hujan yang tertunda. Dalam benakku, aku bisa melihat Bu Rati di ruang makeup studio, menatap pantulan dirinya di cermin. Mungkin ia tersenyum tipis, berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya badai kecil. Tapi aku tahu, di balik senyum itu, retakan mulai merayap. Dan yang paling indah dari semua ini, ia belum sadar bahwa setiap gerakan kecilnya sekarang bukan lagi tarian anggun di panggung sosialita, melainkan langkah-langkah panik yang meninggalkan jejak. Jejak yang akan menuntunnya ke arah yang tidak ia duga. Pagi itu, hujan turun sejak subuh, menetes di kaca jendela kantorku dengan ritme yang nyaris menenangkan. Tapi bukan ketenangan yang datang pagi itu. Dina, sahabat lamaku, kembali mengirimkan pesan. Kayaknya ini mulai memengaruhi urusan bisnis keluarga Raka. Pesan itu diikuti tautan berita dari portal ekonomi yang cukup kredibel. Judulnya membuat mataku langsung terpaku. Investor asing tunda kerjasama dengan PT Mandala Bara Energi, diduga terkait polemik publik. Aku menekan tautannya, membaca setiap kalimat seperti sedang mengupas lapisan demi lapisan rencana yang tanpa kusentuh pun kini berjalan sendiri. Berita itu menjelaskan bahwa sebuah perusahaan teknologi tambang asal Australia, yang selama berbulan-bulan terlibat dalam negosiasi kerjasama strategis, tiba-tiba memutuskan menunda penandatanganan kontrak. Nilainya ratusan miliar rupiah. Alasan resminya hanya pertimbangan strategis. Tapi setiap orang yang mengerti bahasa halus dunia bisnis tahu maksud sebenarnya. Reputasi mereka sedang bermasalah. Aku bersandar di kursi, membiarkan layar ponsel tetap menyala.
Benang-benang halus yang kutarik sejak hari itu di ruang rias pengantin kini merambat ke ruang rapat berpanel kayu, ke meja panjang yang biasanya dipenuhi direktur, komisaris, dan konsultan hukum. Meja di mana angka, grafik, dan strategi saling beradu dengan ego dan gengsi. Dan seperti yang kuduga, sedikit saja citra mereka tercoreng, angka di neraca pun ikut terguncang. Kabar tentang suasana rumah keluarga Raka kudapat dari sumber yang tak kuduga. Salah satu staf rumah tangga mereka yang sudah bekerja di sana hampir 15 tahun. Ia mengirim pesan singkat melalui nomor baru yang kukenal dari jaringan kenalanku. Katanya, malam sebelumnya, suara bentakan terdengar hingga ke dapur. Aku sudah bilang, jangan munculkan diri di media. Semua ini gara-gara kau cari perhatian dengan tas-tas itu, Ratih. Itu suara Pak Arman, ayah Raka, yang terkenal jarang kehilangan kendali. Tapi kali ini, kemarahan menembus dinding marmer dan lorong panjang rumah itu. Bu Ratih, tentu saja, tidak tinggal diam. Dengan nada meninggi, ia membela diri. Katanya ia hanya ingin mengembalikan nama baik keluarga dan menunjukkan sisi kemanusiaan. Tapi kemanusiaan yang dibungkus berlian dan tas Hermes jarang terlihat tulus, apalagi di mata publik yang sedang mencari kambing hitam. Sore harinya, Raka menelepon. Suaranya berat, seperti seseorang yang baru saja menelan kabar buruk berlapis-lapis. Investor Australia batal, katanya tanpa basa-basi. Batal atau tunda? Tanyaku. Mereka bilang tunda. Tapi kita sama-sama tahu itu bahasa halus untuk tidak. Aku diam, membiarkan ia melanjutkan. Papa lagi marah besar. Mama masih nggak mau ngaku salah. Dia malah nyalahin media karena katanya memelintir kata-katanya. Raka, aku menarik napas. Dunia nggak peduli siapa yang salah. Mereka cuma lihat cincin di jarinya lebih besar dari gaji setahun mereka. Semua kata manisnya hilang begitu kamera menyorot tas mewah itu. Tak ada bantahan darinya. Hanya napas berat yang terdengar di seberang. Kalau ini berlanjut, proyek besar kita di Kalimantan Timur bisa jatuh. Setengah pendanaannya dari luar negeri. Kalau mereka ikut mundur, kita nggak cuma kehilangan proyek, tapi ratusan pekerja bisa kena PHK. Bayangan itu tergambar jelas di kepalaku. Ruang rapat lantai 20 kantor pusat PT Mandala Bara Energi. Para direktur duduk kaku. Jas dan dasi mereka tak mampu menutupi kegelisahan. Layar proyektor menampilkan grafik merah yang menurun tajam. Di ujung meja, Pak Arman duduk dengan rahang mengeras, kedua tangannya bertaut di atas meja. Aku tahu persis, dalam ruang seperti itu, reputasi adalah mata uang yang nilainya bisa lebih besar dari kontrak manapun. Sekali nilainya jatuh, semua yang berdiri di atasnya ikut runtuh. Sementara di luar sana, gelombang ejekan di media sosial tak kunjung surut. Potongan video Bu Ratih di acara amal, tas oranye di lengannya, beredar di Instagram, TikTok, dan Twitter. Ada yang menambahkan teks, kalau mau sedekah, sedekahin juga tasnya, Bu. Yang lain membuat meme membandingkan harga tasnya dengan biaya sekolah satu desa di Kalimantan. Bahkan seorang influencer terkenal mengunggah video parodi, berpura-pura menyumbang amplop sambil membawa koper Louis Vuitton, dengan caption, beramal tapi jangan lupa estetik. Tawa netizen menggema di kolom komentar, dan setiap kali itu terjadi, citra Bu Ratih terkikis sedikit demi sedikit. 3 hari setelah berita investor Australia, efek domino semakin terlihat. Salah satu bank nasional, mitra pembiayaan proyek mereka, mengirim surat resmi, evaluasi ulang kelayakan kredit. Dalam bahasa bisnis, ini bukan sekadar evaluasi, tapi ancaman pembatalan fasilitas pinjaman. Berita bocor ke media bisnis. Headline-nya, PT Mandala Bara Energi dihantam isu reputasi, bank mitra mulai evaluasi kredit. Spekulasi pun bermunculan. Apakah kerajaan batu bara keluarga Raka akan bertahan, atau ini awal dari kehancuran? Aku membaca berita itu sambil duduk di kursi kerjaku, menatap jendela yang masih dihiasi sisa hujan. Aku membayangkan Bu Ratih di ruang kerjanya,
membuka ponsel dan melihat namanya kembali jadi topik panas. Mungkin ia masih mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya badai kecil yang akan berlalu. Tapi aku tahu, badai ini berbeda. Ini bukan sekadar hembusan gosip. Ini badai yang mencabut akar-akar bisnis mereka. Malam itu, Raka mengirim pesan. Aku nggak tahu gimana ini akan berakhir. Aku membalas dengan singkat. Kadang, yang terlihat di luar cuma permukaan. Sisanya, kita lihat nanti. Aku menutup ponsel dan bersandar, membiarkan pikiranku membentuk rencana. Karena satu hal sudah jelas. Pohon sebesar apapun, jika akarnya mulai goyah, akan tumbang. Dan saat itu terjadi, tak ada yang bisa menahannya. Terutama jika yang menggoyang diam-diam duduk di bangku penonton, tersenyum, dan pura-pura tak terlibat. Malam itu, langit Jakarta berwarna kelabu pekat, seolah ikut menahan napas menunggu sesuatu yang akan pecah. Di rumah besar keluarga Raka, lampu gantung kristal di ruang makan memantulkan cahaya ke meja panjang yang penuh hidangan. Namun aroma makanan yang biasanya jadi perekat suasana, malam ini tak mampu menutupi hawa panas yang memancar dari 3 orang di sana. Pak Arman duduk di ujung meja. Jasnya masih terpakai meski dasi sudah sedikit longgar. Wajahnya tegang, alisnya mengerut seperti garis parit yang dalam. Di seberangnya, Bu Ratih menegakkan punggung, bibirnya mengerucut menahan kata-kata yang entah ingin dikeluarkan atau ditelan. Di tengah, Raka duduk dengan kepala sedikit tertunduk, memegang sendok tanpa benar-benar berniat menyendokkan makanan. Investor Australia batal. Bank mulai mempertanyakan kelayakan kredit. Dan kamu, Pak Arman memandang istrinya dengan tatapan tajam yang membuat udara di ruangan seperti membeku. Masih menganggap ini semua bukan salah kamu? Bu Ratih mengangkat dagunya, tatapannya balik menantang. Arman, kamu pikir aku sengaja? Aku cuma ingin orang tahu bahwa keluarga kita tidak seperti yang diberitakan. Aku mencoba meluruskan. Meluruskan. Pak Arman mengetuk meja dengan jarinya. Bunyinya nyaring memantul di dinding. Apa yang kamu luruskan? Setiap kali kamu bicara di media, kamu malah memberi mereka bahan baru untuk menyerang. Tas-tas itu, gaya hidup itu, kamu pikir itu menginspirasi? Raka mengangkat kepala, suaranya pelan tapi terdengar getir. Pak, sudah, kita semua tahu masalah ini rumit. Nggak semua salah Mama. Tapi Pak Arman memotong cepat. Diam, Raka. Kamu terlalu lembek. Dari dulu aku sudah khawatir kalau kamu tidak bisa memimpin perusahaan ini. Dunia bisnis itu keras, dan sekarang kita sedang diserang dari segala sisi. Ucapan itu menancap di hati Raka, membuat rahangnya mengeras. Lembek? Pak, aku yang bernegosiasi dengan investor itu selama berbulan-bulan. Aku yang mencoba meyakinkan mereka walau reputasi kita sedang dihantam habis-habisan. Sementara Mama sibuk wawancara dan Papa sibuk menyalahkan semua orang kecuali diri sendiri. Keheningan mendadak turun, berat dan penuh bara. Bu Ratih menoleh cepat ke Raka. Jadi kamu sekarang ikut menyalahkan Mama? Suaranya meninggi, nadanya lebih tersinggung daripada marah. Raka menatap ibunya, matanya memerah. Ma, aku cuma mau kita sadar, setiap langkah kita sekarang diawasi. Satu kesalahan kecil akan membesar. Dan Mama memberi mereka pertunjukan yang mereka mau. Bu Ratih tersentak, lalu berdiri, kursinya berderit di lantai marmer. Kamu pikir aku menikmati semua ini? Aku dibully, dihina, dipermalukan di depan umum. Semua orang menghakimi tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pak Arman ikut berdiri, nadanya kini setengah berteriak. Karena kamu sendiri yang menaruh dirimu di sana. Kalau dari awal kamu diam, masalah ini sudah mereda. Tapi sekarang, kita kehilangan investor, proyek di Kalimantan terancam, dan orang-orang di pasar modal mulai bertanya-tanya apakah perusahaan kita bisa bertahan. Raka berdiri juga, seperti mencoba menjadi perisai di antara dua orang yang tak lagi sekadar berdebat, tapi sedang saling menghunuskan senjata. Cukup. Ini bukan cuma tentang siapa yang benar atau salah.
Ini tentang kita semua. Tentang perusahaan, tentang orang-orang yang bekerja untuk kita, tentang nama keluarga yang kalian berdua bangun. Ia berhenti sejenak, menatap mereka bergantian, dan tentang aku, yang terjebak di tengah. Bu Ratih menghela napas panjang, tapi nadanya masih tajam. Kalau saja pernikahan itu jadi, semua ini nggak akan terjadi. Ucapan itu seperti petir yang membelah langit dalam kepala Raka. Ia memandang ibunya lama, tak percaya kata-kata itu keluar di tengah situasi yang sudah diambang kehancuran. "Ma, berhentilah. Pernikahan itu batal bukan karena orang lain, tapi karena apa yang Mama lakukan sendiri. Dan sekarang, kita semua menanggung akibatnya." Pak Arman menatap Raka, lalu menatap istrinya. "Kamu dengar? Bahkan anakmu sendiri sudah melihat kenyataan. Kalau kamu tidak bisa mengendalikan dirimu, Ratih, aku akan melakukannya untukmu. Mulai sekarang, kamu tidak bicara ke media, tidak muncul di acara apapun, dan tidak memposting apapun di media sosial. Paham?" Wajah Bu Ratih memucat, tapi bukan karena takut, lebih kepada amarah yang menumpuk dan tak punya jalan keluar. "Jadi kamu mau membungkam aku di rumah sendiri? Setelah semua yang aku lakukan untuk keluarga ini?" Pak Arman menghela napas, nadanya dingin. "Kalau kamu masih menganggap pamertas itu dilakukan untuk keluarga, mungkin kamu memang sudah lupa apa arti mempertahankan nama baik." Raka tak berkata-kata lagi. Ia tahu malam itu tak akan berakhir dengan pelukan atau saling mengerti. Meja makan yang biasanya jadi simbol kebersamaan kini berubah menjadi medan perang, di mana kata-kata jadi peluru, dan setiap tatapan adalah ancaman. Di luar, hujan mulai turun lagi, menetes di kaca jendela ruang makan. Tapi di dalam, hujan itu tak cukup untuk memadamkan bara yang kini berkobar di hati mereka. Dan entah disadari atau tidak, retakan yang muncul malam itu bukan sekadar di meja makan. Retakan itu kini merambat ke seluruh fondasi keluarga, bisnis, dan masa depan mereka. Di tempat lain, aku membaca pesan singkat dari seseorang yang baru saja keluar dari rumah itu. Saksi mata kecil dari pertempuran besar. Pesan itu hanya berisi 2 kalimat. "Mereka bertengkar hebat. Sepertinya ini awal kehancuran." Aku tersenyum kecil, bukan karena gembira melihat orang lain hancur, tapi karena tahu, badai yang kutunggu sedang mendekat ke puncaknya. Dan saat waktunya tiba, aku akan berdiri di tempat terbaik untuk menyaksikannya runtuh. Pagi itu, udara Jakarta terasa berat, seolah menandakan hari yang penuh badai. Di layar laptopku, notifikasi dari berbagai portal berita berdatangan tanpa henti. Judul-judul menganga di layar, beberapa cukup menyengat untuk membuat siapapun yang membaca menahan napas. PT Mandala Bara Energi disorot, dugaan penyalahgunaan dana dan praktik tambang tak transparan muncul ke permukaan. Aku menyesap kopi panas, membiarkan rasa pahitnya menempel di lidah sambil memindai setiap baris berita. Media telah menemukan celah. Mereka menggali laporan internal yang sebelumnya disimpan rapi, laporan keuangan yang menimbulkan pertanyaan, dan bahkan proyek-proyek tambang yang penuh kontroversi. Beberapa wartawan bisnis mulai menulis opini kritis, menyoroti gaya hidup Bu Ratih yang glamor, dan mengaitkannya dengan keputusan bisnis yang dipertanyakan. Aku tersenyum tipis. Ini bukan kebetulan. Setiap langkah yang kulakukan sejak wawancara pertama Bu Ratih, setiap pengamatan dan pola yang kubaca, kini mulai membentuk gelombang yang menghantam fondasi mereka. Bukan hanya opini publik, ini mulai menyentuh angka, kontrak, dan kepercayaan investor. Di rumah keluarga Raka, suasana sudah berubah dari malam panas sebelumnya. Pak Arman duduk di ruang kerjanya, menatap layar komputer dengan mata merah, telinga menahan suara telepon yang berdering tiada henti. Setiap panggilan dari bank, investor, dan mitra strategis adalah bom waktu. Suara klik mouse terdengar keras di ruangan sunyi, sementara laporan keuangan terbaru menunjukkan grafik merah yang terus menanjak ke arah pesimisan. Raka, di sisi lain, berdiri di dekat jendela besar ruang kerjanya. Matanya menatap jauh keluar kota, tapi pikirannya berputar cepat. Ia tahu investor asing mulai mundur, proyek-proyek tertunda,
dan setiap langkah keluarganya kini menjadi konsumsi publik. Rasa frustrasi dan tanggung jawab menumpuk di dadanya, membuatnya hampir tak bisa bernapas. Bu Ratih muncul dengan gaun mewah, seolah ingin menunjukkan bahwa dunia luar tak mampu menaklukkannya. Namun, tatapannya sedikit kehilangan ketajaman. Arman, aku hanya ingin menunjukkan sisi positif. Aku nggak menyangka. Suaranya terputus, kata-kata hilang di tengah hembusan napas panjang. Pak Arman menatapnya tajam, wajahnya keras seperti batu. Sisi positif? Setiap kali kamu muncul, setiap kali tas itu muncul di kamera, investor dan media menghitungnya. Mereka tidak melihat sisi positif, Ratih. Mereka melihat kesalahan, dan sekarang semua proyek kita dipertaruhkan. Raka menatap mereka bergantian, tahu bahwa di antara dua orang yang ia cintai tapi juga takutkan, ia harus tetap berdiri tegak. Mama, Pak, kalian harus berhenti menyalahkan satu sama lain. Kita harus fokus bagaimana menyelamatkan proyek-proyek ini, bagaimana menenangkan investor, dan bagaimana menjaga nama perusahaan tetap hidup. Namun, perkataan itu seperti meniupkan bara ke api. Bu Ratih menunduk sebentar, lalu menatap Raka dengan nada yang terselubung amarah dan frustrasi. Kamu selalu menilai dari sisi angka dan bisnis saja. Apa yang kalian sebut kesalahan? Aku hanya mencoba menyeimbangkan keluarga dan ekspektasi publik. Pak Arman menepuk meja keras, membuat gelas-gelas bergetar. Seimbang? Kita sedang diambang kehancuran. Ratih, kamu seharusnya menjadi pelindung, bukan pemicu. Di luar rumah, hujan mulai turun deras, membasahi jalanan Jakarta yang lengang di pagi hari. Tapi di dalam, badai lebih besar terjadi. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka adalah petir, dan setiap tatapan adalah kilat yang menyambar tanpa ampun. Sementara itu, aku duduk di kantorku, menatap layar yang terus memunculkan berita terbaru. Aku melihat pola yang jelas. Investor takut, bank mengajukan evaluasi, media membongkar sisi kelam yang selama ini tersembunyi. Semuanya berjalan sesuai rencana, perlahan tapi pasti. Aku membayangkan percakapan malam sebelumnya di meja makan. Retakan itu kini melebar, menembus setiap lapisan hubungan keluarga. Pak Arman mulai kehilangan kesabaran, Raka terbebani peran yang terlalu besar, dan Bu Ratih mulai menyadari bahwa glamor dan senyum manisnya tidak cukup menutupi kehancuran yang mulai terlihat. Pesan singkat dari sumber internal mereka masuk. Mereka panik. Investor mulai menelepon. Ada yang bilang proyek Batu Lawang bisa dibatalkan kalau ini terus berlanjut. Aku tersenyum lebar. Bukan karena gembira melihat mereka hancur, tapi karena sekarang semua elemen yang kulakukan sejak awal mulai berpadu menjadi simfoni kehancuran yang sempurna. Sedikit demi sedikit, fondasi mereka runtuh, sementara aku tetap berada di sisi pengamat, menunggu momen puncak yang akan memastikan setiap retakan tak lagi bisa diperbaiki. Di media sosial, meme dan komentar terus mengalir. Video Bu Ratih yang membagikan sumbangan sambil memamerkan tas oranye kini dibandingkan dengan laporan keuangan yang bocor. Netizen menertawakan ketidaksesuaian itu, dan opini publik berbalik drastis. Dari sekadar mengomentari kehidupan glamor, kini menjadi skeptisisme terhadap kemampuan manajemen keluarga Raka. Aku tahu, saat ini, setiap langkah mereka menjadi pengakuan publik, dan setiap kesalahan kecil bisa menjadi bom yang menghancurkan lebih banyak. Raka mencoba menenangkan mereka, tapi tekanan yang datang dari semua sisi, media, investor, bank, dan publik, terlalu berat. Dan di balik semua itu, aku mulai menyiapkan langkah akhir. Saat ini, badai sudah cukup kencang untuk mengguncang fondasi mereka, dan ketika momen itu tiba, aku tidak hanya akan menonton. Aku akan memastikan setiap pukulan tepat sasaran, tidak hanya menghancurkan citra, tapi juga menyentuh bisnis dan hubungan internal yang selama ini dianggap tak tergoyahkan. Aku meneguk kopi terakhirku, menatap hujan yang membasahi kota, dan tersenyum. Tirai gelap sudah terbuka. Kini hanya soal waktu sebelum semuanya runtuh, dan aku berdiri di posisi paling strategis untuk menyaksikannya. Hari itu, Jakarta terasa seperti kota yang digantung di ujung tali.
Hujan semalam menyisakan genangan di jalanan, tapi badai sesungguhnya terjadi di dunia bisnis keluarga Raka. Notifikasi di ponselku terus berdatangan, dari berbagai sumber, portal ekonomi, akun insider, hingga pesan dari kontak lama yang masih setia. Semua berita menguatkan satu fakta, skandal yang kubuat sejak awal kini mulai melesat, menghantam semua lapisan bisnis mereka. PT Mandala Bara Energi tak lagi aman di tangan mereka sendiri. Investor utama dari Australia secara resmi mundur, menyebutkan ketidakpastian reputasi dan risiko politik sebagai alasan. Bank-bank mitra, yang sebelumnya hanya menahan napas, kini mengirimkan surat resmi menangguhkan sebagian fasilitas kredit, sambil meminta audit internal mendalam. Setiap panggilan telepon dari cabang mereka terdengar seperti alarm bahaya. Di rumah keluarga Raka, suasana sudah hampir tidak tertahankan. Pak Arman duduk di ruang kerjanya, kepala menunduk, tangan menepuk meja. Layar monitor menampilkan grafik keuangan yang terus merosot. Nada suara telepon yang berdering tak henti-henti hanya menambah ketegangan. Setiap dering bagai serangan langsung ke jantung kerajaan bisnisnya. Raka mencoba mengumpulkan sisa kewarasan yang ia miliki. Ia berdiri di jendela besar ruang kerja, menatap kota Jakarta yang basah, mencoba menenangkan diri. Tapi kenyataan yang menghimpit terlalu keras. Proyek Batu Lawang bisa dibatalkan, tenaga kerja ratusan orang terancam, dan reputasi keluarga yang selama ini dibangun kini tinggal seutas benang tipis. Ia memegang telepon genggam, mencoba menghubungi beberapa direktur dan konsultan hukum. Namun setiap percakapan menimbulkan lebih banyak tekanan daripada solusi. Bu Ratih, di sisi lain, berputar-putar di ruang kerja sambil menatap layar tablet yang menampilkan berita online. Setiap komentar netizen, setiap meme baru tentang tas oranye dan gaya hidup mewahnya, seolah menusuk langsung ke dalam dada. Aku hanya ingin menunjukkan kita peduli, bukan begitu? Suaranya pecah, mencoba membela diri, tapi nadanya terdengar lemah. Pak Arman menatapnya dengan tajam. Peduli? Semua orang bisa peduli tanpa harus memamerkan kemewahan di depan kamera. Semua tindakanmu, setiap postingan, setiap liputan, kini menjadi alasan mereka meragukan kompetensi kita. Investor mundur, bank menahan fasilitas, dan proyek-proyek kita berada di ujung jurang. Peduli itu bukan gaya hidup glamor, Ratih. Itu tanggung jawab. Raka mencoba menyela, tapi suara mereka seperti badai yang menenggelamkan kata-katanya. Pak, MA, cukup. Kita harus fokus menyelamatkan proyek. Menyalahkan satu sama lain tidak akan mengembalikan investor yang mundur atau bank yang menahan fasilitas. Bu Ratih menatap anaknya, matanya basah. Raka, kamu terlalu muda untuk mengerti. Dunia melihat kita, bukan hanya angka. Mereka melihat kesalahan, dan aku ingin mereka tetap menghargai keluarga ini. Raka menelan ludah, napasnya berat. Mama, tidak ada yang menghargai kita kalau kita terus menutupi kesalahan dengan omongan manis. Sekarang mereka ingin bukti, dan kita tidak punya banyak waktu. Aku menatap layar laptopku, melihat semua jalannya seperti simfoni kehancuran yang sudah kulatih sejak awal. Efek domino mulai meluas. Beberapa kontraktor mulai menunda pekerjaan, beberapa pejabat pemerintah yang terkait proyek tambang mulai bertanya kritis, dan opini publik semakin keras. Semua arah yang mereka tempuh kini dibatasi oleh krisis yang kubuat perlahan tapi pasti. Pesan dari sumber internal masuk. Situasi makin parah. Proyek Kalimantan Timur ditunda, investor asing cabut, bank menahan fasilitas. Mereka panik. Raka dan Arman sedang beradu argumen hebat di ruang kerja. Aku tersenyum tipis. Semua elemen sudah sesuai rencana. Tekanan internal, kehancuran reputasi, dan ketidakpastian finansial. Sekarang saatnya langkah berikut. Serangan langsung ke jaringan bisnis mereka. Aku mulai menghubungi beberapa kontak lama di industri tambang dan perbankan, memastikan bahwa mereka menerima informasi yang memperkuat ketidakpastian keluarga Raka, tapi tetap terselubung dengan fakta yang akurat, sehingga tak bisa dianggap fitnah. Di ruang kerja keluarga Raka, suasana semakin memuncak.
Pak Arman menatap Raka dan istrinya dengan wajah pucat, suara bergetar. Raka, aku berharap kamu bisa menenangkan Mama, tapi aku tak sanggup lagi. Setiap kali dia mencoba memperbaiki citra, dia malah menimbulkan krisis baru. Raka menatap orang tuanya, tahu bahwa ini titik paling kritis. Ia merasakan beban tanggung jawab yang luar biasa, sekaligus sakit hati melihat keluarganya hancur di hadapan mata. Pak, Ma, kita harus bersama-sama, atau kita akan kehilangan semuanya. Ini bukan soal siapa yang benar, ini soal bertahan hidup. Tapi kata-katanya hanya memantul di dinding ruang kerja yang dingin. Retakan yang muncul sejak wawancara pertama Bu Ratih kini melebar, menembus setiap lapisan hubungan dan strategi mereka. Dan aku, diam di balik layar, memastikan setiap retakan itu semakin dalam. Aku meneguk kopi terakhirku, menatap hujan yang membasahi kota, dan merasakan kepuasan dingin. Efek domino ini sudah berjalan, dan aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk pukulan terakhir, yang akan memastikan bahwa fondasi mereka benar-benar runtuh, bukan hanya reputasi, tapi juga jaringan bisnis dan kepercayaan yang selama ini mereka anggap tak tergoyahkan. Pagi itu, Jakarta diselimuti kabut tipis yang bercampur sisa hujan malam sebelumnya. Di jalanan, lalu lintas padat seolah tak menyadari badai yang sedang melanda salah satu keluarga paling berpengaruh di kota ini. Di kantorku, aku menatap layar laptop dengan mata yang tenang tapi penuh fokus. Semua elemen telah siap. Berita, laporan bank, investor yang mundur, opini publik yang mengguncang, dan jaringan kontak yang siap bergerak. Kini saatnya pukulan terakhir. Di rumah keluarga Raka, suasana sudah seperti di medan perang. Pak Arman duduk dengan tangan terkepal di meja kerja, rahangnya menegang. Laporan terbaru dari auditor internal baru saja masuk, menunjukkan adanya ketidaksesuaian besar di beberapa proyek tambang. Raka berdiri di dekat jendela, matanya menatap keluar, mencoba menenangkan pikiran, tapi setiap detik terasa seperti tekanan yang menahan napasnya. Bu Ratih masuk, wajah pucat, gaunnya yang mewah seolah tak mampu menutupi ketakutannya. Arman, Raka, aku nggak tahu harus mulai dari mana, suaranya serak. Pak Arman menatapnya tajam. Mulai dari kejujuran, Ratih. Mulai dari mengakui bahwa setiap langkahmu sejak awal menambah risiko. Laporan auditor ini bukan hanya angka. Ini bukti, dan publik akan melihatnya. Raka menarik napas panjang. Pak, Ma, kita harus bicara sebagai keluarga, tapi juga sebagai perusahaan. Kita tidak bisa menunda lagi. Setiap menit yang berlalu adalah kerugian yang tidak bisa diperbaiki. Di luar, media mulai berdatangan. Kamera, mikrofon, dan wartawan bisnis berkumpul di halaman rumah, mengetahui adanya kebocoran informasi penting. Video yang menampilkan Bu Ratih di acara amal dengan tas oranye yang legendaris kembali viral. Kali ini dikaitkan dengan temuan laporan auditor. Netizen dan media sosial meledak dengan spekulasi dan kritik pedas. Di kantor pusat Mandala Bara Energi, direktur dan konsultan hukum sedang panik. Investor dari Asia dan Eropa menunda pertemuan, meminta klarifikasi mendalam. Bank-bank menahan pencairan dana, sambil menuntut audit tambahan. Proyek Batu Lawang dan beberapa tambang lain kini di ujung tanduk. Setiap laporan masuk menambah tekanan. Aku memanfaatkan momen itu. Menghubungi beberapa kontak lama di perbankan dan industri, menyebarkan informasi tambahan yang valid tapi strategis, cukup untuk menambah keraguan. Setiap panggilan telepon dan email yang aku kirim memperkuat gelombang ketidakpastian. Tanpa terlihat, aku memutar roda terakhir dari rencana yang sudah kubangun sejak awal. Di rumah, konflik internal semakin memuncak. Pak Arman menatap Raka dan istrinya, wajahnya seperti patung marmer yang retak. Raka, aku berharap kamu bisa menenangkan Mama, tapi aku tak sanggup lagi. Setiap kali dia mencoba memperbaiki citra, dia malah menimbulkan krisis baru. Raka mengangkat tangan, mencoba menenangkan. Pak, Ma, aku tahu ini berat, tapi kita harus bersama. Fokus menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan.
Tidak ada gunanya menyalahkan satu sama lain sekarang. Bu Ratih menunduk, air matanya menetes perlahan. Aku hanya ingin keluarga ini dihargai. Aku ingin orang melihat kami peduli. Tapi sekarang semua menjadi bencana. Pak Arman menarik napas dalam, nadanya dingin. Keluarga dihargai bukan karena tas atau gaun, Ratih. Keluarga dihargai karena mampu bertahan, membuat keputusan tepat, dan menjaga nama baik, bukan karena pertunjukan glamor. Saat itu, notifikasi masuk lagi ke ponselku. Investor resmi dari Australia menolak kembali ke meja negosiasi. Bank-bank mitra mengirim email resmi yang menunda pencairan dana untuk proyek tambang utama. Media menayangkan laporan investigasi terbaru, mengaitkan pengeluaran pribadi keluarga Raka dengan keputusan proyek yang dipertanyakan. Aku menatap layar, puas. Semua yang kubangun sejak awal kini mencapai titik puncak. Retakan internal yang muncul sejak wawancara pertama Bu Ratih kini menjadi jurang yang tak bisa ditutup. Tekanan finansial, kehancuran reputasi, dan konflik keluarga berpadu menjadi badai yang sempurna. Raka menunduk, menatap laporan auditor, sambil berbisik pelan. Pak, MA, apakah kita bisa bangkit lagi? Pak Arman hanya menghela napas, sedangkan Bu Ratih menunduk dalam diam, wajahnya memucat. Semua simbol kekuasaan, glamor, dan pengaruh yang selama ini mereka bangun kini runtuh dalam beberapa hari. Aku meneguk kopi terakhirku, menatap hujan di kota Jakarta, dan tersenyum tipis. Pukulan terakhir telah mengenai sasaran, bukan hanya reputasi, tapi juga struktur bisnis dan fondasi internal keluarga Raka. Tirai gelap telah sepenuhnya terbuka, dan aku berdiri di tempat paling strategis, menyaksikan runtuhnya kerajaan yang dianggap tak tergoyahkan. Badai sudah mencapai puncaknya. Sekarang, semuanya tinggal menunggu sisa puing-puing yang jatuh, dan langkah berikutnya yang akan memastikan bahwa fondasi keluarga Raka tidak lagi sama, baik secara pribadi maupun bisnis. Hari itu, langit Jakarta tetap muram, tapi hujan sudah reda. Jalanan basah dan genangan air memantulkan cahaya lampu kota yang pucat. Di kantor pusatku, aku menatap layar laptop dengan tenang. Semua efek dari serangan terakhir telah terlihat. Investor asing menarik diri, bank menahan fasilitas kredit, media menyebarkan laporan investigasi yang mengguncang reputasi keluarga Raka. Semua lapisan struktur bisnis mereka kini rapuh, dan aku berdiri di tengah-tengah kekosongan yang ditinggalkan oleh kehancuran itu, memantau setiap gelombang reaksi dengan kepuasan terkontrol. Di rumah keluarga Raka, suasana seperti rumah hantu. Ruang kerja yang biasanya dipenuhi dokumen dan layar komputer kini penuh keheningan berat, hanya terdengar suara detak jam yang lambat. Pak Arman duduk di kursi, punggungnya membungkuk, tangan menutup wajah. Raka berdiri di dekat jendela, matanya memerah, menatap kota yang basah, seakan mencari jawaban di sela rintik hujan. Bu Ratih duduk di sofa, wajahnya pucat, tangan gemetar, dan sesekali menghapus air mata yang jatuh diam-diam. Raka, Arman, kita sudah hancur, bukan? Suara Bu Ratih terdengar hampir berbisik, getir. Raka menunduk, menahan emosi. MA, kita masih punya waktu, tapi semua tergantung pada seberapa cepat kita bisa menata kembali apa yang tersisa. Tapi, aku tak yakin kita bisa melakukannya seperti dulu. Pak Arman menghela napas panjang, nadanya berat. Dulu, kita punya kontrol. Kita bisa memanipulasi situasi. Sekarang, semua orang melihat, semua orang menilai. Investor pergi, bank menahan, publik mengejek, dan setiap langkah kita akan diawasi. Ini bukan lagi permainan yang bisa kita menangkan dengan kecerdikan biasa. Bu Ratih menatap mereka berdua, matanya berkilat air mata. Aku hanya ingin keluarga ini dihargai. Aku ingin orang melihat kita peduli. Tapi sekarang, semuanya menjadi bencana. Semuanya salahku. Raka menatap ibunya dengan campuran kemarahan dan kepedihan. MA, ini bukan sepenuhnya salah Mama. Kita semua ikut bertanggung jawab. Tapi, Mama terlalu fokus pada penampilan, bukan pada fondasi nyata.
Sekarang, kita membayar harga itu. Aku menatap layar laptop, memantau notifikasi terakhir dari kontak internal. Beberapa proyek resmi ditunda, kontrak yang sedang berjalan dipertanyakan, dan reputasi keluarga Raka telah kehilangan nilai strategisnya. Semuanya sesuai dengan rencana yang kubangun sejak awal. Tapi saat ini bukan lagi waktu untuk menyerang. Ini saatnya menata posisi, memastikan kontrol penuh sebelum mereka bisa bangkit kembali. Di luar, media mulai menyebarkan foto-foto rumah dan kantor mereka yang kini menjadi simbol kehancuran. Layar monitor menampilkan grafik merah, laporan auditor tersebar, dan publik membicarakan setiap detail kecil dari gaya hidup glamor yang kini dikaitkan dengan kegagalan bisnis. Netizen merespons dengan komentar pedas, meme yang tajam, dan spekulasi tentang masa depan mereka. Raka menatap ayah dan ibunya, menahan emosi yang hampir meluap. "Pak, Ma, kita harus fokus pada apa yang masih bisa diselamatkan. Kita tidak punya banyak waktu, dan publik sudah menilai kita. Kita harus bertindak cepat, atau semuanya benar-benar hilang." Pak Arman menunduk, wajahnya lelah, nadanya lebih pelan. "Aku sudah mencoba bertahan, tapi semua serangan ini terlalu cepat. Setiap langkah kita, setiap keputusan, mereka sudah menilainya sebelum kita sempat menjelaskannya." Bu Ratih menunduk, sesekali menangis pelan. Aku ingin memperbaiki semuanya. Tapi aku tak tahu harus mulai dari mana. Aku merasa, aku gagal sebagai ibu, sebagai istri, sebagai pengelola keluarga ini. Aku menatap hujan yang basah di luar kota, dan tersenyum tipis. Semua retakan yang muncul sejak awal kini menjadi jurang yang tak bisa ditutup. Efek domino telah berjalan, konflik internal mencapai titik puncak, dan reputasi mereka berada di titik terendah. Kini, tinggal langkah terakhir, memastikan mereka tidak bisa menata kembali fondasi lama, dan mengatur strategi agar aku tetap berada di posisi paling kuat saat mereka mencoba bangkit. Di dalam rumah, Raka menunduk, menatap laporan keuangan dan proyek yang terhenti. "Pak, Ma, apakah kita bisa bangkit lagi? Apakah masih ada harapan?" Pak Arman hanya menghela napas, sedangkan Bu Ratih menunduk, wajahnya memucat, air mata menetes pelan. Semua simbol kekuasaan, glamor, dan pengaruh yang selama ini mereka bangun kini runtuh dalam beberapa hari. Dan aku, diam di balik layar, tahu bahwa ini adalah momen di mana kendali penuh berada di tanganku. Waktu, informasi, dan posisi strategis untuk menentukan langkah berikutnya sepenuhnya ada di tanganku. Hujan berhenti, langit mulai cerah tipis, tapi di dalam rumah keluarga Raka, badai belum usai. Puing-puing kehancuran bertebaran, reputasi tercoreng, bisnis terhenti, dan hubungan internal mereka retak tak lagi bisa diperbaiki dengan kata maaf atau tindakan simbolik. Semua yang tersisa hanyalah ketegangan, penyesalan, dan kesadaran bahwa dunia tidak lagi berpihak pada mereka. Aku meneguk kopi terakhirku, menatap kota Jakarta yang basah, dan merasakan kepuasan dingin. Pukulan terakhir telah menghantam sasaran. Tidak hanya reputasi dan bisnis, tapi juga inti hubungan pribadi mereka. Sekarang, semua langkah berikutnya ada di tanganku, untuk memastikan fondasi keluarga Raka tidak lagi sama, baik secara pribadi maupun profesional. Badai telah mencapai puncaknya, dan puing-puing yang tersisa hanyalah awal dari babak baru, babak di mana aku berdiri paling strategis, menunggu mereka mencoba bangkit dari kehancuran yang kubuat dengan cermat dan penuh perhitungan.